Aula megah Hotel Grand Horizon malam itu bermandikan cahaya keemasan dari ribuan lampu kristal yang menggantung indah di langit-langit setinggi 10 meter. Aroma parfum mawar yang sangat mahal bercampur dengan wangi anggur merah pilihan, menciptakan atmosfer kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang dari kasta tertinggi sosial. Di setiap sudut ruangan, para pria berjas khusus dan wanita dengan gaun sutra rancangan desainer ternama saling melempar tawa basa-basi yang terdengar sangat hambar. Namun, di balik topeng kesopanan tersebut, tersimpan persaingan kekuasaan yang tajam dan penilaian kejam terhadap siapapun yang dianggap tidak setara dengan standar kelompok elit mereka. Lin berdiri dengan sikap sempurna di dekat pilar besar berbahan marmer putih. Kedua tangannya memegang nampan perak berisi gelas-gelas berisi sampanye yang berkilauan. Meskipun seragam pelayannya terlihat sangat sederhana dibandingkan dengan kemegahan di sekelilingnya, kecantikan alaminya tetap terpancar melalui kulitnya yang bersih dan matanya yang tajam serta penuh kecerdasan. Dia adalah seorang mahasiswi tingkat akhir yang sedang berjuang menyelesaikan skripsinya. Terpaksa bekerja paruh waktu di acara-acara kelas atas demi melunasi hutang rumah sakit ibunya. Baginya, ruangan ini hanyalah tempat kerja sementara. Tempat di mana dia harus menelan harga dirinya demi kelangsungan hidup keluarganya yang sedang sulit. Di tengah kerumunan, sekelompok wanita muda yang dipimpin oleh Kieu An, putri dari pemilik perusahaan tekstil raksasa, mulai mengalihkan pandangan sinis mereka ke arah Lin. Kieu An mengenakan gaun merah menyala yang sangat mencolok, melambangkan kepribadiannya yang sombong dan terbiasa mendapatkan apapun yang dia inginkan dengan uang ayahnya. Dia merasa terganggu melihat seorang pelayan rendahan seperti Lin memiliki postur tubuh yang begitu anggun dan wajah yang lebih menarik daripada teman-temannya yang kaya. Dengan senyum meremehkan yang tersungging di bibirnya, Kieu An memberikan isyarat kepada kelompoknya untuk mendekati posisi di mana Lin sedang berdiri dengan tenang. Langkah kaki Kieu An yang menggunakan sepatu hak tinggi bertahtakan berlian terdengar berirama saat dia mendekati Lin dengan tatapan yang penuh dengan niat buruk. Teman-temannya mulai berbisik-bisik sambil menutup mulut mereka. Seolah-olah udara di sekitar Lin sudah tercemar oleh kemiskinan yang dibawa gadis itu ke dalam pesta. Kieu An sengaja berhenti tepat di depan Lin. Lalu dia berpura-pura kehilangan keseimbangan saat ingin mengambil segelas sampanye dari nampan perak yang sedang dipegang erat. Dengan gerakan yang sangat cepat dan terencana, dia menyenggol lengan Lin sehingga beberapa gelas kristal jatuh dan pecah berkeping-keping di atas lantai marmer. Suara pecahan kaca yang nyaring itu seketika menghentikan percakapan di seluruh aula, membuat semua mata tertuju pada adegan yang sedang terjadi di tengah ruangan. Cairan sampanye yang dingin membasahi bagian depan seragam Lin. Namun, gadis itu tidak menunjukkan ekspresi ketakutan atau kepanikan yang biasanya diharapkan dari seorang bawahan. Lin menarik napas dalam-dalam, tetap berdiri tegak dengan tatapan mata yang langsung menghadap ke arah Kieu An, tanpa ada sedikit pun rasa gentar. Ketegangan mulai merayap di udara saat orang-orang mulai berbisik tentang kecerobohan pelayan tersebut, tanpa menyadari bahwa itu adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh sang putri konglomerat. Kieu An langsung berteriak dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar bisa didengar oleh semua tamu penting yang hadir di dalam aula besar tersebut. Dia menuduh Lin sengaja menyerangnya karena merasa iri dengan kecantikan dan kekayaan yang dimilikinya, sambil menuntut permintaan maaf yang sangat menghinakan di depan umum. Kata-kata kasar mulai mengalir dari mulutnya, menyebut Lin sebagai sampah masyarakat yang tidak seharusnya diizinkan menginjakkan kaki di tempat terhormat seperti Hotel Grand Horizon. Para tamu lainnya hanya menonton dengan tatapan dingin. Sebagian besar dari mereka merasa terhibur melihat penderitaan orang lain yang dianggap berada di bawah level sosial mereka. Lin tetap diam selama beberapa saat, membiarkan Kieu An menyelesaikan makiannya yang penuh dengan kesombongan dan kebodohan khas orang-orang yang terlalu lama hidup dalam kemewahan. Dia tahu bahwa membela diri secara emosional hanya akan membuat situasi menjadi lebih buruk bagi posisinya sebagai pekerja kontrak di hotel internasional yang sangat ketat. Namun, harga dirinya sebagai seorang manusia yang bermartabat tidak membiarkannya untuk tunduk begitu saja
pada penindasan yang tidak adil dari orang yang merasa lebih kuat. Dengan suara yang tenang namun tegas, Lin menjawab bahwa dia memiliki saksi mata dan rekaman kamera pengawas yang akan menunjukkan siapa sebenarnya yang memulai insiden tersebut. Keberanian Lin untuk melawan secara verbal membuat Kieu An semakin marah. Wajahnya yang cantik berubah menjadi merah padam karena merasa harga dirinya diinjak-injak oleh seorang pelayan. Dia mengangkat tangannya, berniat untuk memberikan tamparan keras ke wajah Lin di hadapan semua orang, demi menegaskan dominasinya yang selama ini tidak pernah dibantah. Orang-orang di sekitar mereka menahan napas, menantikan momen dramatis di mana si miskin akan dihancurkan oleh kekuatan uang dan kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga besar. Namun, sebelum tangan Kieu An sempat menyentuh kulit wajah Lin, sebuah tangan besar dengan kekuatan yang luar biasa tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan wanita itu dengan sangat erat. Suasana aula yang tadinya bising oleh bisikan tiba-tiba menjadi sunyi senyap seolah-olah waktu telah berhenti berputar bagi semua orang yang berada di sana saat itu. Gia Bah, CEO dari grup Bahtera yang merupakan perusahaan investasi paling berpengaruh di negara ini, berdiri tegak di samping Lin dengan ekspresi wajah yang sangat dingin. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat semua orang gemetar. Karena dia dikenal sebagai pria yang tidak pernah mencampuri urusan orang lain kecuali jika itu menguntungkannya. Matanya yang tajam seperti elang menatap langsung ke arah Kieu An, memberikan tekanan mental yang begitu berat sehingga wanita sombong itu tidak mampu mengeluarkan satu kata pun. Gia Bah melepaskan tangan Kieu An dengan gerakan kasar, seolah-olah dia baru saja menyentuh sesuatu yang sangat kotor dan tidak berharga bagi pandangan matanya yang tajam. Dia tidak memedulikan tatapan kaget dari para pemegang saham atau pejabat pemerintah yang hadir. Fokusnya hanya tertuju pada gadis di sampingnya yang tetap tenang. Dengan suara berat yang berwibawa, dia menyatakan bahwa setiap tindakan kekerasan di acara yang disponsori oleh perusahaannya tidak akan pernah ditoleransi sedikitpun oleh pihak manajemen. Pernyataannya itu seperti sebuah vonis mati bagi reputasi sosial Kieu An. Mengingat kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh Gia Bah bisa menghancurkan bisnis apapun dalam sekejap. Pria itu kemudian melepas jas hitamnya yang sangat mahal dan menyampirkannya ke bahu Lin untuk menutupi noda sampahnya yang membasahi seragam pelayan gadis muda yang malang itu. Tindakan protektif ini menyebabkan gelombang kejutan yang jauh lebih besar daripada insiden pecahan gelas tadi, memicu spekulasi liar di antara para tamu tentang hubungan mereka. Gia Bah dikenal sebagai sosok yang sangat membenci wanita yang mendekatinya hanya demi harta. Namun sekarang dia justru membela seorang pelayan rendahan dengan sangat terbuka. Lin menatap wajah pria itu dari jarak dekat, merasakan aura kepemimpinan yang sangat kuat. Namun, ada sedikit kehangatan tersembunyi di balik mata yang dingin tersebut. Kieu An mencoba untuk membela diri dengan suara yang gemetar, mengatakan bahwa pelayan itu telah bersikap tidak sopan dan pantas untuk diberikan pelajaran agar tahu diri. Namun, Gia Bah hanya memberikan senyum sinis yang membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya berdiri karena menyadari bahwa kemarahan pria ini sedang berada di puncaknya. Dia memerintahkan asisten pribadinya untuk segera memeriksa rekaman kamera pengawas dan mengirimkan tuntutan hukum kepada keluarga Kieu An atas pencemaran nama baik di tempat umum. Langkah tegas ini menunjukkan bahwa dia tidak main-main dalam melindungi orang yang dianggapnya benar. Tanpa memandang status sosial atau latar belakang keluarga yang dimiliki oleh sang pelaku, para tamu mulai mundur perlahan, memberi ruang bagi Gia Bah dan Lin yang masih berdiri di tengah aula yang sekarang terasa sangat luas dan penuh ketegangan. Lin merasa bingung sekaligus kagum pada keberanian pria yang baru saja menyelamatkannya dari situasi yang sangat memalukan dan berpotensi menghancurkan masa depan karirnya nanti. Dia ingin mengucapkan terima kasih. Namun kata-katanya tertahan di tenggorokan karena dia merasa tidak pantas untuk berbicara langsung dengan sosok setinggi Gia Bah dalam kondisi seperti ini. Sementara itu, Gia Bah hanya memberikan anggukan kecil sebagai tanda bahwa dia menghargai ketegaran yang ditunjukkan oleh Lin selama menghadapi intimidasi dari kelompok sosialita yang sombong. Setelah memberikan instruksi kepada manajer hotel untuk segera membersihkan lantai,
Giabah mengajak Lin untuk meninggalkan aula utama menuju ruangan VIP yang lebih tenang dan pribadi. Perlakuan istimewa ini membuat bisik-bisik di belakang mereka semakin keras. Banyak yang menduga bahwa Lin adalah simpanan rahasia atau kerabat jauh yang sedang menyamar sebagai pelayan. Namun, kebenaran yang sesungguhnya jauh lebih sederhana dan murni, yaitu ketertarikan seorang pemimpin yang kuat terhadap jiwa yang tidak mudah menyerah pada keadaan yang sangat sulit. Mereka berjalan melewati kerumunan orang yang menatap dengan penuh rasa iri dan keingintahuan yang besar tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dalam cerita ini. Di dalam ruangan VIP yang kedap suara, suasana menjadi jauh lebih tenang, meskipun ketegangan batin antara kedua orang itu masih terasa sangat nyata di udara yang dingin. Giabah duduk di kursi kulit mewah, memperhatikan Lin yang sedang berusaha merapikan rambutnya yang sedikit berantakan karena insiden tadi dengan tangan yang masih gemetar. Dia melihat potensi besar di dalam diri gadis ini, bukan hanya dari kecantikan wajahnya, melainkan dari cara dia mempertahankan integritas moralnya di bawah tekanan yang luar biasa. Baginya, pertemuan ini bukanlah sebuah kebetulan semata, melainkan awal dari sebuah rencana besar yang akan melibatkan gadis mahasiswa ini ke dalam dunianya yang sangat kompleks. Lin akhirnya membuka suara, mengucapkan terima kasih dengan nada yang sangat sopan, namun tetap menjaga jarak profesional yang seharusnya ada di antara mereka berdua sebagai orang asing. Dia menegaskan bahwa dia tidak mengharapkan bantuan apapun lebih lanjut dan ingin kembali bekerja untuk menyelesaikan shift malamnya agar bisa mendapatkan upah penuh hari ini. Pernyataan jujur ini membuat Giabah merasa sedikit terkejut, karena biasanya orang akan menggunakan kesempatan ini untuk meminta imbalan atau bantuan finansial yang besar darinya. Namun, gadis di depannya ini justru menunjukkan kemandirian yang sangat jarang ditemukan di dunia yang didominasi oleh ketamakan akan kekuasaan dan harta benda yang melimpah. Giabah memberikan kartu namanya yang berwarna hitam dengan ukiran emas kepada Lin, menyuruhnya untuk menghubungi nomor pribadi yang tertera di sana jika dia membutuhkan pekerjaan yang layak. Dia menjelaskan bahwa perusahaannya selalu mencari individu yang memiliki kecerdasan tajam dan karakter yang kuat untuk bergabung dalam divisi riset pasar yang sangat kompetitif. Lin menerima kartu itu dengan ragu-ragu, menyadari bahwa tawaran ini bisa menjadi pintu gerbang menuju kehidupan yang jauh lebih baik bagi dirinya dan ibunya yang sakit. Namun, dia juga tahu bahwa masuk ke dalam lingkaran kekuasaan Giabah berarti dia harus siap menghadapi badai yang lebih besar dari kaum elit. Malam itu berakhir dengan Lin yang berjalan pulang menuju apartemen sempitnya, sementara pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan mata dingin pria yang telah mengubah jalan hidupnya dalam semalam. Dia tahu bahwa mulai besok, hidupnya tidak akan pernah sama lagi, karena dia telah menarik perhatian seekor naga di tengah lautan manusia yang haus akan kekuasaan. Di sisi lain, di dalam mobil mewah yang melaju menembus kegelapan malam kota, Giabah sedang meninjau dokumen latar belakang Lin yang dikirimkan oleh asisten pribadinya melalui perangkat digital. Dia tersenyum tipis saat membaca prestasi akademik Lin yang luar biasa, menyadari bahwa dia baru saja menemukan sebuah permata berharga yang sedang tersembunyi di lumpur. Lin tidak menyadari bahwa di balik tindakan penyelamatan tersebut, ada sebuah skenario besar yang sedang disusun oleh Giabah untuk menghadapi musuh-musuh bisnisnya yang sangat licik. Dia akan menjadi bagian penting dari papan catur yang sedang dimainkan oleh sang CEO. Namun dia bukanlah sekadar pion yang bisa dikorbankan dengan mudah begitu saja. Kekuatan mentalnya akan diuji dalam hari-hari mendatang, saat dia harus berhadapan dengan fitnah dan konspirasi yang jauh lebih kejam daripada tamparan tangan Kyo-an. Dunia Haomon yang tampak begitu indah dari luar sebenarnya adalah sarang ular yang sangat berbahaya bagi siapapun yang tidak memiliki perisai yang cukup kuat. Dengan tekad yang kuat, Lin memutuskan untuk mengambil kesempatan itu dan membuktikan kepada semua orang bahwa status ekonomi tidak menentukan kualitas intelektual atau martabat seorang manusia yang berilmu. Dia akan memasuki kantor pusat grup Bahtera bukan sebagai pelayan yang dihina, melainkan sebagai seorang profesional yang akan mengguncang pondasi kekuasaan para bangsawan yang sombong.
Perjalanan panjang untuk mencari keadilan dan cinta sejati baru saja dimulai dari sebuah pecahan gelas sampahnya di sebuah pesta yang sangat mewah di jantung kota. Dia siap menghadapi segala risiko, asalkan dia bisa tetap setia pada prinsip hidup yang telah diajarkan oleh orang tuanya sejak dia masih sangat kecil. Gedung pusat grup Bahtera berdiri dengan sangat kokoh di jantung kawasan bisnis Jakarta, menjulang tinggi ke angkasa sebagai simbol kekuatan ekonomi yang tak tergoyahkan oleh zaman. Lin berdiri di depan pintu lobi yang sangat megah, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang karena rasa gugup yang mulai merayap pelan. Dia mengenakan pakaian kantor yang sangat sederhana, namun terlihat sangat rapi. Kontras dengan para karyawan lain yang mengenakan barang-barang bermerek mahal dari ujung kepala hingga ujung kaki. Hari ini adalah awal baru bagi kehidupannya yang penuh dengan tantangan yang sangat berat demi masa depan. Langkah kakinya yang mantap bergema di atas lantai marmer yang mengkilap saat dia berjalan menuju meja resepsionis untuk melapor sebagai anak magang baru di divisi riset. Meskipun dia masuk melalui jalur ujian masuk yang sangat ketat, berita tentang insiden di pesta Hotel Grand Horizon telah menyebar dengan cepat di kantor. Mata para karyawan wanita menatapnya dengan penuh rasa sinis dan penghinaan. Seolah-olah dia adalah seorang pengganggu yang berusaha mencuri perhatian sang CEO yang dingin itu. Lin mengabaikan semua tatapan tersebut dan tetap fokus pada tujuannya untuk membuktikan kemampuan intelektualnya yang tajam. Lantai 12 adalah tempat di mana divisi riset strategis berada. Sebuah ruangan yang penuh dengan layar komputer dan tumpukan dokumen yang sangat tebal serta membosankan. Manajer Han, seorang pria parubaya yang memiliki hubungan kerabat jauh dengan keluarga Kiew-an, menyambut kedatangan Lin dengan senyum yang sangat palsu. Dia sudah menerima instruksi rahasia untuk memberikan beban kerja yang tidak masuk akal agar Lin merasa tidak sanggup dan segera mengundurkan diri. Lin merasakan aura permusuhan yang sangat kuat dari pria tersebut. Namun dia hanya memberikan senyuman sopan, sambil menunggu tugas pertamanya dimulai. Tugas pertama yang diberikan kepada Lin adalah menganalisis laporan kegagalan investasi di pasar Asia Tenggara yang sudah terbengkalai selama lebih dari 3 tahun oleh tim senior. Manajer Han memberikan tumpukan dokumen tersebut dengan wajah meremehkan, mengatakan bahwa Lin hanya memiliki waktu 3 hari untuk merangkum solusi yang sangat komprehensif. Semua rekan kerjanya di ruangan itu mulai berbisik-bisik sambil menertawakan nasib sial yang harus dialami oleh gadis baru yang tidak memiliki koneksi apapun. Lin menerima dokumen tersebut dengan tangan yang stabil, menyadari bahwa ini adalah ujian pertama bagi kecerdasan dan daya tahannya yang kuat. Selama jam makan siang, tidak ada satupun rekan kerja yang mengajak Lin untuk bergabung, atau sekadar menyapa dengan ramah di kantin perusahaan yang mewah itu. Dia duduk sendirian di sudut ruangan, sambil membaca lembar demi lembar data keuangan yang sangat rumit, dan penuh dengan manipulasi angka yang sangat terselubung. Di meja seberang, sekelompok karyawan wanita sengaja berbicara dengan suara yang cukup keras tentang bagaimana seorang gadis miskin bisa menggoda CEO di acara pesta. Lin tetap tenang dan tidak membiarkan kata-kata sampah tersebut mengganggu fokusnya sedikit pun dalam menganalisis data yang ada di tangannya. Kiew-an tiba-tiba muncul di kantor pusat dengan alasan ingin bertemu dengan ayahnya yang sedang mengadakan pertemuan bisnis dengan dewan direksi tertinggi di lantai atas. Dia sengaja melewati divisi riset hanya untuk memastikan bahwa Lin sedang menderita di bawah tekanan pekerjaan yang diberikan oleh manajer Han yang setia. Melihat Lin yang masih terlihat tenang dan sibuk bekerja, kemarahan Kiew-an kembali memuncak karena dia sangat membenci ketegaran yang ditunjukkan oleh gadis itu. Dia berjalan mendekati meja Lin dan menjatuhkan sebuah tas tangan bermerek di atas tumpukan dokumen penting dengan gerakan yang sangat kasar. Wanita sombong itu mulai melontarkan kata-kata pedas tentang status sosial Lin yang dianggapnya lebih rendah daripada debu yang menempel di lantai kantor yang mengkilap ini. Dia mengingatkan Lin bahwa kecantikan wajah tidak akan pernah bisa menutupi aroma kemiskinan yang selalu mengikuti langkah kaki orang-orang rendahan seperti dirinya di dunia ini. Beberapa karyawan mulai berkumpul untuk menonton pertunjukan gratis tersebut, berharap melihat Lin menangis, atau setidaknya merasa malu di hadapan banyak orang. Namun, Lin justru mengangkat kepalanya perlahan.
menatap langsung ke mata Kieu An dengan sorot mata yang penuh dengan martabat dan kecerdasan tinggi. Lin menjelaskan dengan suara yang cukup tenang bahwa kantor adalah tempat untuk menunjukkan kinerja profesional. Bukan tempat untuk memamerkan koleksi tas tangan atau status keluarga besar. Dia juga menambahkan bahwa orang yang terus-menerus menghina orang lain biasanya sedang menutupi rasa tidak aman yang sangat besar di dalam hatinya yang kosong. Jawaban yang sangat cerdas dan menusuk itu membuat Kieu En terdiam seketika karena dia tidak menyangka akan mendapatkan serangan balik secara verbal. Suasana kantor menjadi sangat hening. Dan beberapa karyawan pria mulai menatap Lin dengan rasa hormat yang tidak pernah mereka tunjukkan. Di lantai paling atas gedung tersebut, Giabah berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap langsung ke arah pemandangan kota yang sangat sibuk dan penuh polusi. Dia sedang memperhatikan laporan langsung melalui asisten pribadinya tentang semua kejadian yang sedang berlangsung di divisi riset strategis di lantai 12 tadi. Meskipun wajahnya tetap datar seperti es yang tidak bisa mencair, ada kilatan kepuasan di matanya saat mendengar cara Lin menghadapi gangguan dari Kieu An. Dia tahu bahwa pilihannya untuk membiarkan Lin berjuang sendirian adalah cara terbaik untuk melihat potensi kepemimpinan yang sesungguhnya di dalam diri gadis itu. Asisten Dui bertanya, apakah mereka harus melakukan intervensi untuk membantu Lin menyelesaikan laporan riset yang sangat mustahil tersebut sebelum batas waktu yang telah ditentukan habis? Giabah menggelengkan kepalanya perlahan sambil memberikan instruksi agar tim keamanan tetap memantau situasi tanpa melakukan tindakan apapun yang bisa merusak rencana besar ini. Dia ingin melihat sejauh mana Lin bisa bertahan di tengah sarang ular yang penuh dengan konspirasi dan pengkhianatan dari orang-orang yang merasa memiliki kekuasaan. Baginya, berlian hanya akan bersinar lebih terang setelah mendapatkan tekanan yang sangat besar dan suhu yang sangat panas di dalam bumi. Malam mulai turun menyelimuti kota. Namun lampu di meja kerja Lin masih menyala terang di tengah kegelapan ruangan kantor yang sudah mulai ditinggalkan penghuninya. Dia menemukan adanya pola penggelapan dana yang sangat rapi di dalam laporan investasi lama yang diberikan oleh manajer Han sebagai tugas jebakan tadi. Matanya yang tajam tidak melewatkan satupun transaksi mencurigakan yang mengalir ke perusahaan cangkang di luar negeri dengan kode yang sangat rumit dan tersembunyi. Lin menyadari bahwa dokumen ini bukanlah sekadar tugas sulit, melainkan bukti kejahatan keuangan yang melibatkan orang-orang penting di dalam struktur manajemen grup Bahtera. Saat jarum jam menunjukkan pukul 9 malam, Lin akhirnya memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya setelah menyelesaikan analisis data yang sangat rumit dan penuh dengan jebakan logika menyesatkan. Ketika dia berjalan menuju lift yang sudah sepi, pintu terbuka secara perlahan dan menampakkan sosok Giabah yang masih terlihat segar dalam balutan jas mahalnya. Jantung Lin berdegup sangat kencang karena dia tidak menyangka akan bertemu dengan pria paling berkuasa di gedung ini pada jam yang sangat larut. Mereka berdiri dalam keheningan canggung selama beberapa detik sebelum Giabah akhirnya membuka suara dengan nada yang sangat rendah namun berwibawa. Giabah bertanya apakah tugas yang diberikan oleh manajer Han terlalu berat untuk seorang mahasiswa magang yang baru saja bergabung di divisi riset strategis perusahaan. Lin menjawab dengan penuh percaya diri bahwa tugas tersebut justru sangat menarik karena dia menemukan banyak hal yang tidak pernah diajarkan di bangku kuliah. Dia tidak mengadukan perlakuan buruk dari rekan kerjanya atau penghinaan dari Kieu An, menunjukkan bahwa dia bukan tipe orang yang suka mencari perlindungan. Giabah sedikit mengangkat alisnya, merasa sangat terkesan dengan integritas dan ketenangan mental yang ditunjukkan oleh gadis muda yang berdiri di hadapannya. Pria itu kemudian berjalan mendekati Lin, menciptakan jarak yang sangat intim, sehingga aroma parfum kayu cendana yang mahal tercium jelas oleh indera penciuman gadis muda tersebut. Dia membisikkan sebuah peringatan bahwa di gedung ini, dinding memiliki telinga dan bayangan bisa menjadi musuh yang paling berbahaya bagi siapapun yang berani. Lin menatap mata Giabah, mencoba mencari tahu apakah pria ini sedang memberikan ancaman atau justru sedang memberikan bimbingan terselubung untuk keselamatannya sendiri. Percakapan singkat itu berakhir ketika lift mencapai lantai dasar, dan Giabah membiarkan Lin keluar terlebih dahulu dengan sopan santun seorang pria sejati. Keesokan paginya,
Lin menyerahkan laporan risetnya kepada manajer Han tepat waktu. Membuat pria itu terkejut hingga hampir menjatuhkan cangkir kopi yang sedang dipegangnya dengan tangan gemetar. Manajer Han tidak percaya bahwa seorang mahasiswa magang bisa menyelesaikan analisis rumit itu hanya dalam waktu kurang dari 48 jam yang melelahkan. Namun, ketertarikannya segera berubah menjadi ketakutan saat dia membaca bagian akhir laporan yang menunjukkan adanya indikasi penggelapan dana di proyek masa lalu. Dia menyadari bahwa Lin bukanlah mangsa yang mudah untuk dihancurkan, melainkan sebuah ancaman serius bagi jaringan korupsi yang selama ini dia sembunyikan. Manajer Han segera menghubungi Kyo An untuk melaporkan perkembangan yang sangat tidak terduga ini dan meminta instruksi lebih lanjut untuk menangani situasi yang semakin berbahaya. Kyo An yang sedang berada di salon kecantikan merasa sangat marah karena rencana pertamanya untuk mengusir Lin dari perusahaan telah gagal dengan sangat memalukan. Dia mulai menyadari bahwa Lin memiliki kecerdasan yang jauh di atas rata-rata dan tidak bisa dikalahkan hanya dengan intimidasi fisik atau penghinaan status sosial. Mereka berdua kemudian sepakat untuk merancang sebuah rencana yang jauh lebih jahat dengan melibatkan dokumen rahasia perusahaan agar Lin bisa dipenjarakan. Di sisi lain, Lin mulai mendapatkan perhatian dari beberapa manajer divisi lain yang melihat potensi luar biasa dalam cara dia bekerja dan berkomunikasi secara efektif. Dia tidak lagi dianggap sebagai pelayan beruntung, melainkan sebagai talenta baru yang harus diperhitungkan dalam persaingan karier di masa depan yang sangat kompetitif. Namun, Lin tetap rendah hati dan tidak pernah memamerkan kedekatannya dengan Gia Bah. Meskipun sebenarnya dia sering menerima pesan singkat berisi arahan riset. Hubungan mereka yang masih bersifat rahasia ini menjadi sumber kekuatan bagi Lin untuk terus maju menghadapi segala macam rintangan yang sedang dipersiapkan oleh musuhnya. Gia Bah mulai merasa bahwa perasaannya terhadap Lin bukan lagi sekadar ketertarikan profesional biasa, melainkan ada dorongan untuk melindungi yang sangat kuat di dalam hatinya. Dia sering menghabiskan waktu malamnya dengan meninjau hasil kerja Lin dan merasa kagum pada ketajaman logika yang dimiliki oleh gadis yang berasal dari keluarga sederhana. Kehadiran Lin di dalam hidupnya mulai memberikan warna baru di tengah rutinitas bisnis yang dingin dan penuh dengan kepalsuan dari para mitra bisnis. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti gadis ini, bahkan jika dia harus melawan seluruh keluarganya. Konflik mulai memanas ketika desas-desus tentang hubungan spesial antara CEO dan anak magang mulai sengaja diembuskan kembali oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di media sosial. Foto-foto saat mereka berada di dalam lift mulai tersebar luas, memicu kemarahan dari para pemegang saham yang sangat menjunjung tinggi etika profesionalisme perusahaan. Kyo An merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menghancurkan reputasi Lin sepenuhnya dengan menambahkan bukti palsu tentang pencurian data rahasia teknologi. Awan hitam mulai menyelimuti perjalanan karier Lin di grup Bahtera. Namun dia belum menyadari bahwa badai besar akan segera datang menerjang kehidupannya yang tenang. Lin menyadari bahwa suasana kantor berubah menjadi sangat mencekam setiap kali dia melewati lorong-lorong menuju ruang kerjanya yang sekarang terasa sangat dingin dan penuh kecurigaan. Namun, dia sudah mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk yang bisa terjadi akibat dari pilihannya untuk tetap jujur dan bekerja dengan integritas tinggi. Dia tahu bahwa kebenaran adalah senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan segala macam fitnah dan konspirasi yang dibangun di atas pondasi kebohongan yang sangat rapuh. Dengan tatapan yang penuh keberanian, dia terus melangkah maju menuju meja kerjanya, siap untuk menghadapi pertarungan yang akan menentukan masa depannya di dunia Haomon. Atmosfer di kantor grup Bahtera pagi itu terasa jauh lebih berat dan menyesakan daripada hari-hari sebelumnya bagi Lin yang baru saja tiba di mejanya yang sederhana. Keheningan yang tidak biasa menyelimuti ruangan besar tersebut. Seolah-olah setiap orang sedang menahan napas untuk menyaksikan sebuah kehancuran besar yang sudah direncanakan oleh tangan-tangan yang sangat berkuasa. Tatapan mata rekan-rekan kerjanya tidak lagi sekadar sinis, melainkan penuh dengan kebencian dan rasa jijik yang sangat nyata. Seolah-olah Lin adalah seorang pengkhianat yang telah menjual harga dirinya demi keuntungan pribadi.
Lin menyadari bahwa badai konspirasi yang telah diramalkannya akhirnya tiba untuk menguji kekuatan mentalnya. Tepat pukul 9 pagi. Dua orang petugas keamanan berseragam lengkap datang menghampiri meja Lin dengan wajah kaku dan gerakan yang sangat intimidatif di hadapan semua karyawan lainnya. Mereka meminta Lin untuk segera mengikuti mereka menuju ruang rapat utama di lantai paling atas, tanpa memberikan penjelasan yang rinci mengenai alasan pemanggilan mendadak yang sangat menegangkan tersebut. Suara bisikan mulai pecah di belakang punggung Lin saat dia berjalan dengan langkah yang tetap tegar, meskipun hatinya diliputi oleh berbagai macam pertanyaan besar tentang apa yang akan dihadapi di sana. Ketegangan semakin meningkat saat pintu lift berlapis emas itu tertutup rapat meninggalkan semua spekulasi yang ada di dalam ruang rapat utama yang sangat luas. Para pemegang saham utama dan dewan direksi sudah duduk melingkari meja mahoni besar dengan ekspresi wajah yang sangat menyeramkan. Kieu An berdiri di sudut ruangan bersama ayahnya, Tuan Hoang, yang merupakan salah satu investor terbesar di perusahaan ini dan memiliki pengaruh politik yang sangat kuat. Lin merasakan atmosfer permusuhan yang sangat pekat merambat ke seluruh penjuru ruangan, membuatnya sadar bahwa dia sedang berdiri di tengah pengadilan tidak resmi yang dirancang untuk menghancurkannya. Tuan Hoang melemparkan sebuah map plastik transparan, berisi laporan teknis ke tengah meja dengan suara yang sangat keras. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa kode akses pribadi milik Lin telah digunakan untuk mengunduh ribuan data rahasia mengenai teknologi energi terbarukan yang menjadi aset paling berharga milik grup Bahtera saat ini. Tidak hanya itu, sebuah perangkat penyimpanan data portabel atau USB ditemukan di dalam tas kerja Lin saat pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh tim audit internal. Secara tiba-tiba, pagi tadi, semua bukti tersebut telah disusun dengan sangat rapi dan sistematis, sehingga hampir tidak menyisakan ruang bagi Lin untuk memberikan pembelaan diri yang logis di hadapan para penguasa yang sedang sangat marah. Kieu An tersenyum penuh kemenangan di balik wajahnya yang sangat licik. Manajer Han yang juga hadir dalam ruangan tersebut, mulai memberikan kesaksian palsu tentang bagaimana dia sering melihat Lin bekerja lembur tanpa izin yang jelas di ruang server. Dia menambahkan bumbu-bumbu cerita yang sangat meyakinkan tentang gerak-gerik Lin yang mencurigakan selama beberapa minggu terakhir. Seolah-olah dia telah merencanakan pencurian data ini sejak lama. Lin mendengarkan setiap kebohongan itu dengan wajah datar. Meskipun di dalam hatinya dia merasakan kepedihan yang sangat dalam karena dikhianati oleh sistem yang seharusnya adil. Dia menyadari bahwa kejujuran saja tidak akan cukup untuk menyelamatkannya dari jebakan yang dibuat oleh para serigala berbulu domba. Di luar gedung, dunia digital mulai meledak dengan berita-berita sensasional yang menargetkan reputasi Lin sebagai seorang mahasiswi miskin yang berusaha mencari keuntungan haram melalui jalan pintas yang kotor. Judul berita di media sosial sangat kejam, menyebutnya sebagai penggoda CEO yang memanfaatkan kecantikannya untuk mencuri rahasia negara demi kepentingan asing yang tidak jelas asalnya. Komentar dari netizen yang tidak tahu apa-apa mulai mengalir deras, menghujat Lin tanpa ampun dan menuntut agar dia segera dijebloskan ke dalam penjara seumur hidup. Tekanan publik ini merupakan bagian dari rencana besar keluarga Kiewan untuk menghancurkan Lin secara mental dan sosial. Lin merasakan beratnya beban dunia di atas pundaknya saat dia melihat kilatan layar ponsel milik salah satu pemegang saham yang sengaja menunjukkan berita buruk tersebut ke arahnya. Pikirannya melayang kepada ibunya yang sedang berjuang di rumah sakit. Membayangkan bagaimana perasaan wanita tua itu jika mendengar putrinya dituduh sebagai seorang pencuri dan penipu. Namun, rasa sayang kepada keluarganya justru menjadi bahan bakar yang membakar semangat perlawanannya untuk tetap berdiri tegak dan tidak membiarkan air mata jatuh di hadapan musuh. Dia tahu bahwa jika dia menunjukkan sedikit saja kelemahan, maka mereka akan dengan sangat mudah melumatnya tanpa sisa. Tuan Hoang kemudian menuntut agar Giabak segera memecat Lin secara tidak hormat dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum pidana yang sangat berat bagi pelaku kejahatan industri. Dia mengancam akan menarik seluruh investasinya jika grup Bahtera tetap mempertahankan seorang karyawan yang dianggapnya sebagai benalu dan ancaman bagi kelangsungan bisnis keluarga besar mereka.
Suasana menjadi sangat hening saat semua mata beralih ke arah kursi pimpinan di mana Giabah duduk dengan tangan yang saling bertautan di depan wajahnya yang dingin. Giabah tidak menunjukkan emosi apapun, membuat semua orang di ruangan itu merasa sangat gelisah dan sangat takut. Pria itu perlahan menurunkan tangannya dan menatap Lin dengan tatapan yang sangat dalam. Seolah-olah dia sedang mencoba membaca kejujuran yang tersimpan di balik mata jernih gadis muda itu. Dia bertanya dengan suara rendah yang sangat berwibawa, apakah Lin memiliki sesuatu untuk dikatakan sebelum keputusan akhir diambil oleh Dewan Direksi yang sudah tidak sabar lagi. Lin menarik napas panjang, menenangkan gejolak di dadanya. Lalu mulai berbicara dengan suara yang sangat jernih dan penuh dengan keberanian yang luar biasa bagi seseorang di posisinya. Dia menyatakan bahwa semua bukti yang ada hanyalah rekayasa teknologi yang sengaja dibuat untuk menutupi kesalahan orang lain. Lin menjelaskan secara teknis bahwa protokol keamanan yang dia miliki tidak memungkinkan untuk mengunduh data sebesar itu dalam waktu singkat tanpa memicu alarm otomatis di ruang kendali pusat. Dia juga mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah perangkat penyimpanan data bisa berada di dalam tasnya, jika dia tidak pernah meninggalkannya di sembarang tempat selama berada di lingkungan kantor. Penjelasan yang sangat logis ini membuat beberapa direktur mulai meragukan bukti-bukti yang disodorkan oleh manajer Han yang sekarang mulai terlihat sedikit gugup dan berkeringat dingin di bawah lampu ruangan. Namun, Tuan Hoang segera memotong pembicaraan Lin dengan nada suara yang jauh lebih kasar dan penuh penghinaan. Kieu An ikut berbicara dengan nada yang sangat memelas. Berpura-pura sedih karena dia pernah menganggap Lin sebagai orang yang patut dikasihani. Namun ternyata sangat berbahaya bagi perusahaan calon suaminya. Dia terus memojokkan Lin dengan kata-kata yang sangat manipulatif. Berusaha untuk memancing emosi Lin, agar gadis itu melakukan tindakan impulsif yang bisa memperburuk situasi di depan Dewan Direksi. Lin hanya memberikan senyuman tipis yang sangat penuh arti kepada Kieu An. Sebuah senyuman yang menyiratkan bahwa dia sudah mengetahui semua rencana jahat yang sedang dimainkan oleh wanita sombong yang berada di depannya itu. Giabah tiba-tiba berdiri dari kursinya, membuat semua orang secara otomatis ikut berdiri karena rasa hormat dan ketakutan yang mendalam terhadap aura kekuasaan yang terpancar darinya secara alami. Dia mengumumkan bahwa perusahaan akan melakukan investigasi independen yang dipimpin langsung oleh tim keamanan siber dari luar negeri untuk memastikan kebenaran dari setiap bukti yang ada. Selama proses investigasi tersebut berlangsung, Lin akan dibebas tugaskan sementara namun tetap mendapatkan perlindungan penuh dari kantor pusat grup Bahtera agar terhindar dari intimidasi pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Keputusan ini merupakan pukulan telak bagi Tuan Hoang dan Kieu An yang mengharapkan pemecatan secara instan. Meskipun merasa sedikit lega karena tidak langsung dipecat, Lin menyadari bahwa pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai dan dia harus berjuang sendirian untuk membersihkan nama baiknya kembali. Saat dia berjalan keluar dari ruang rapat, dia melihat tatapan tajam dari para karyawan yang masih percaya pada berita palsu yang tersebar di internet mengenai dirinya yang malang. Dia berjalan menuju mejanya untuk mengambil barang-barang pribadinya dengan kepala yang tetap tegak, menunjukkan bahwa dia tidak merasa bersalah sedikit pun atas tuduhan yang tidak berdasar itu. Dia tahu bahwa dia harus segera menemukan bukti tandingan sebelum tim investigasi independen tersebut mulai bekerja secara resmi. Malam itu, Lin kembali ke apartemen kecilnya dan mulai membuka laptop tuanya untuk melakukan penelusuran mandiri terhadap jejak digital yang mungkin ditinggalkan oleh sang peretas yang sebenarnya di dalam jaringan. Dia teringat pada beberapa kode mencurigakan yang pernah dia lihat saat mengerjakan laporan riset untuk manajer Han beberapa hari yang lalu sebelum insiden tuduhan ini meledak hebat. Dengan ketekunan yang sangat luar biasa, dia mencoba menghubungkan titik-titik kecil informasi yang berserakan di dalam memori komputernya, sambil menahan rasa kantuk dan lapar yang mulai menyerang tubuhnya yang sangat lelah. Dia tidak boleh menyerah sekarang karena masa depannya dan ibunya sedang dipertaruhkan dalam perang ini. Di kediaman keluarga Hoang, Kieu An merasa sangat frustrasi karena rencana awalnya tidak berjalan semulus yang dia bayangkan sebelumnya akibat campur tangan dari Giabah yang sangat tidak terduga itu. Dia berteriak kepada ayahnya untuk melakukan sesuatu yang lebih drastis,
agar Lin benar-benar menghilang dari pandangan Jiabah selamanya sebelum rahasia mereka terbongkar oleh tim investigasi siber. Tuan Hoang mencoba menenangkan putrinya sambil menyusun rencana baru yang melibatkan orang-orang di dunia bawah tanah untuk memberikan teror fisik secara langsung kepada Lin di apartemennya. Mereka sudah kehilangan akal sehat karena terlalu takut kehilangan kekuasaan dan reputasi yang telah mereka bangun dengan cara yang kotor. Lin tidak menyadari bahwa bahaya fisik mulai mengintai dirinya di balik kegelapan malam yang sunyi di pinggiran kota yang sangat padat dengan penduduk dari berbagai kalangan sosial. Saat dia sedang fokus pada layar komputer, dia mendengar suara langkah kaki yang sangat mencurigakan di depan pintu apartemennya yang hanya terkunci dengan sebuah kunci kayu yang sangat rapuh. Jantungnya berdegup kencang. Dia segera mematikan lampu dan mengambil sebuah tongkat kayu yang ada di sudut ruangan untuk membela diri jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan malam ini. Keberaniannya kembali diuji dalam situasi yang sangat mencekam dan penuh dengan ketidakpastian mengenai keselamatan nyawanya sendiri. Pintu apartemennya tiba-tiba didobrak paksa oleh dua orang pria bertopeng yang membawa senjata tajam dan langsung menyerang ke arah tempat tidur, di mana mereka mengira Lin sedang tertidur pulas. Namun, berkat ketangkasan dan insting bertahannya yang sangat tajam, Lin berhasil menghindar dan melakukan perlawanan dengan menggunakan tongkat kayu yang dia pegang dengan sangat kuat dan penuh tenaga. Dia berteriak meminta tolong dengan sekuat tenaga, agar para tetangga mendengar keributan tersebut, dan segera datang membantunya dari serangan para preman bayaran yang sangat kejam itu. Pertarungan singkat itu berakhir ketika para penyerang melarikan diri, karena takut tertangkap oleh warga sekitar yang mulai berdatangan. Setelah kejadian mengerikan itu, Lin terduduk di lantai dengan tubuh yang bergetar karena syok yang luar biasa setelah baru saja menghadapi ancaman kematian secara langsung di rumahnya sendiri. Dia menyadari bahwa musuh-musuhnya tidak akan berhenti hanya dengan fitnah di kantor, melainkan mereka siap untuk melenyapkannya secara fisik jika itu memang diperlukan untuk menutupi kejahatan. Dalam kegelapan malam itu, dia merasa sangat kesepian dan sangat merindukan sosok yang bisa memberinya rasa aman di tengah badai konspirasi yang sangat gila dan tidak masuk akal ini. Namun, dia segera menghapus air matanya dan kembali memfokuskan pikirannya pada bukti-bukti digital yang baru saja dia temukan. Bukti tersebut menunjukkan bahwa peretasan dilakukan dari komputer pribadi manajer Han dengan menggunakan perangkat lunak yang hanya bisa dibeli di pasar gelap internasional dengan harga yang sangat mahal sekali. Lin menyalin semua data tersebut ke dalam beberapa tempat penyimpanan cadangan agar tidak bisa dihancurkan oleh siapapun jika sewaktu-waktu terjadi penggeledahan lagi terhadap barang-barangnya yang tersisa sekarang. Dia merasa sedikit lebih tenang, karena sekarang dia memiliki senjata rahasia untuk melakukan serangan balik yang mematikan kepada para penjahat berjas mewah yang duduk di kursi tinggi. Cahaya fajar mulai muncul di ufuk timur, membawa harapan baru bagi perjuangan Lin untuk mencari kebenaran dan keadilan yang hakiki. Dia memutuskan untuk segera menghubungi Giabah secara pribadi melalui nomor telepon yang pernah diberikan pria itu di dalam kartu nama hitam yang masih tersimpan rapi di dompetnya. Meskipun dia merasa ragu untuk meminta bantuan, situasi yang mengancam nyawa ini membuatnya sadar bahwa dia tidak bisa memenangkan perang besar ini sendirian. Tanpa adanya dukungan logistik yang kuat, dia mengirimkan sebuah pesan singkat berisi kode enkripsi yang menunjukkan bahwa dia telah menemukan bukti kunci yang akan mengguncang seluruh struktur kepemimpinan di dalam grup Bahtera yang megah itu. Sekarang, bola berada di tangan Giabah untuk menentukan arah selanjutnya dari permainan kekuasaan yang sangat berbahaya ini. Cahaya lampu neon yang berkedip di koridor apartemen sempit itu memantulkan bayangan kecemasan yang mendalam di wajah Lin yang tampak sangat pucat pasi setelah serangan fajar yang mengerikan itu. Jantungnya masih berdegup kencang seperti tabuhan genderang perang yang tak kunjung usai. Sementara tangannya yang gemetar berusaha memegang erat ponsel yang berisi pesan balasan singkat dari sang CEO yang sangat misterius tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi empat pria berjas hitam dengan postur tubuh yang sangat tegap untuk tiba di depan pintu kayunya yang hancur berantakan akibat hantaman paksa dari para preman bayaran yang sangat kejam.
Para pengawal tersebut membawa Lin menuju sebuah kendaraan mewah yang sudah menunggu di lobi gedung tua yang lembab dan penuh dengan bau sampah yang sangat menyengat hidung setiap penghuninya. Di dalam mobil yang sangat tenang dan kedap suara itu, Lin mulai membuka laptopnya kembali untuk memastikan bahwa semua data penting yang telah dia kumpulkan tidak mengalami kerusakan teknis apapun. Dia tahu bahwa hari ini akan menjadi titik balik yang sangat krusial dalam perjuangannya mencari keadilan melawan keserakahan keluarga konglomerat yang merasa bisa mengatur segalanya dengan uang dan juga kekuasaan yang buta. Giabah menunggu di sebuah kantor rahasia yang terletak di lantai paling atas sebuah gedung pencakar langit yang memiliki sistem keamanan siber paling canggih di seluruh wilayah ibu kota. Tatapannya yang tajam seketika melembut saat melihat sosok Lin yang masuk dengan langkah kaki yang sedikit pincang. Namun dengan kepala yang tetap tegak menunjukkan martabat yang sangat tinggi. Kemarahan yang sangat besar mendidih di dalam dada pria itu saat melihat luka kecil di sudut bibir Lin. Menyadari bahwa musuh-musuhnya telah melampaui batas kemanusiaan yang sangat mendasar demi ambisi kekuasaan semata malam itu. Lin segera menyajikan semua bukti digital yang telah berhasil dia amankan dengan sangat teliti melalui proses pelacakan alamat protokol internet yang sangat rumit dan membutuhkan kecerdasan teknis tingkat tinggi yang jarang dimiliki. Dia menunjukkan kaitan langsung antara akun mata uang digital milik manajer Han dengan sebuah transaksi di pasar gelap internasional untuk membeli perangkat lunak peretas yang sangat mahal dan sulit dideteksi. Giabah mendengarkan setiap penjelasan Lin dengan seksama. Merasa semakin kagum pada kemampuan analisis gadis muda ini, yang ternyata jauh melampaui ekspektasi awalnya. Saat pertama kali mereka bertemu di pesta hotel mewah. Sementara itu, di kantor pusat grup Bahtera, suasana di ruang rapat Dewan Direksi terasa sangat penuh dengan kemenangan palsu bagi kelompok yang dipimpin oleh Tuan Hoang dan putrinya Kieu An. Mereka sedang mempersiapkan pidato terakhir untuk meyakinkan para pemegang saham agar segera menandatangani dokumen pemecatan Lin secara tidak hormat, serta mengajukan tuntutan pidana yang sangat berat bagi gadis malang tersebut. Manajer Han duduk di sudut ruangan dengan wajah yang sangat gelisah. Namun dia berusaha keras menutupi ketakutannya dengan terus meminum air mineral secara berulang kali untuk membasahi tenggorokannya yang terasa kering. Kieu An mengenakan setelan bisnis berwarna putih yang sangat elegan. Mencoba memberikan kesan sebagai sosok wanita yang sangat peduli pada integritas perusahaan di depan mata semua anggota dewan direksi lainnya. Dia bahkan sempat menebar senyuman sinis kepada kursi kosong yang seharusnya ditempati oleh Giabah. Merasa yakin bahwa kali ini tunangan impiannya itu tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan pelayan rendahan itu. Namun, dia tidak menyadari bahwa di balik pintu besar yang tertutup rapat, sebuah serangan balik yang sangat dahsyat sedang dipersiapkan oleh orang-orang yang selama ini telah dia remehkan kekuatannya. Tepat saat Tuan Hoang hendak mengetukkan palu tanda dimulainya keputusan pemecatan resmi, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka lebar dengan hentakan yang sangat keras, sehingga membuat semua orang di sana merasa sangat terkejut. Lin melangkah masuk dengan sangat percaya diri, mengenakan jas hitam milik Giabah yang sempat dia simpan, menciptakan siluet yang sangat kuat dan berwibawa di hadapan para penguasa harta. Di belakangnya, Giabah menyusul dengan aura kepemimpinan yang begitu dominan, sehingga membuat suasana ruangan yang tadinya penuh kebisingan seketika menjadi sangat sunyi dan juga terasa mencekam bagi siapapun. Lin tidak memberikan kesempatan kepada Tuan Hoang untuk memprotes kehadirannya yang tiba-tiba tersebut di dalam ruangan rapat yang sangat eksklusif bagi kalangan elit perusahaan grup Bahtera yang sangat megah itu. Dia langsung berjalan menuju layar proyektor utama dan menyambungkan perangkat penyimpanan datanya dengan gerakan tangan yang sangat cekatan tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam raut wajahnya yang sangat tenang. Sebuah video log teknis mulai ditampilkan di layar besar, memperlihatkan jejak aktivitas peretasan yang secara jelas berasal dari komputer pribadi manajer Han yang terletak di kantor divisi riset strategis perusahaan tersebut. Wajah manajer Han seketika berubah menjadi sangat pucat pasi seputih kertas saat dia melihat setiap baris kode yang dia kira telah dihapus secara permanen. Kini terpampang nyata di depan mata semua orang.
Lin menjelaskan dengan sangat detail bagaimana perangkat lunak peretas itu bekerja untuk memalsukan identitas digitalnya. Sehingga seolah-olah dialah yang melakukan pengunduhan data rahasia perusahaan tersebut secara ilegal di malam hari. Dia juga memutar rekaman suara rahasia yang menunjukkan percakapan antara manajer Han dan Kieu An saat mereka merencanakan skandal ini untuk menyingkirkan Lin dari jalur karier yang sedang dia bangun. Keheningan yang sangat pekat menyelimuti ruangan tersebut saat semua bukti persengkongkolan jahat itu terungkap satu persatu dengan sangat jelas tanpa ada satupun celah yang bisa digunakan untuk melakukan pembelaan diri. Para pemegang saham mulai menunjukkan ekspresi kemarahan yang sangat besar kepada Tuan Hoang. Merasa bahwa mereka telah dimanipulasi untuk menghancurkan reputasi seorang talenta muda yang sangat berbakat dan juga berintegritas tinggi. Kieu An mencoba untuk berteriak bahwa semua bukti itu adalah palsu dan hasil rekayasa teknologi. Namun suaranya terdengar sangat parau dan penuh dengan ketakutan yang tidak bisa dia sembunyikan lagi. Gia Bak melangkah maju ke tengah ruangan. Tatapannya yang sedingin es langsung mengarah kepada Tuan Hoang, yang sekarang hanya bisa tertunduk lesu di kursi kehormatannya, karena menyadari kekalahan yang sangat memalukan. Dengan suara yang sangat berat dan penuh otoritas, Gia Bak menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam upaya sabotase dan fitnah keji ini akan segera diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan mereka. Dia juga menegaskan bahwa grup Bahtera tidak akan segan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum formal demi menjaga martabat perusahaan serta melindungi karyawan yang jujur seperti Lin dari segala penindasan. Lin menatap Kieu An yang sekarang sedang menangis tersedu-sedu karena rasa malu dan juga kehancuran nama baiknya di depan kalangan sosialita yang selama ini selalu dia bangga-banggakan dengan penuh kesombongan. Tidak ada rasa dendam di dalam mata Lin, melainkan hanya rasa kasihan melihat bagaimana seseorang bisa jatuh begitu dalam hanya karena rasa iri dan juga keserakahan yang tidak pernah ada ujungnya sama sekali. Dia telah berhasil membuktikan bahwa kecerdasan dan kejujuran adalah senjata yang jauh lebih kuat daripada uang atau koneksi keluarga yang digunakan secara salah oleh orang-orang yang merasa diri mereka sangat berkuasa. Para direktur yang sebelumnya sangat vokal menyerang Lin kini mulai mendekatinya untuk memberikan ucapan maaf dan juga pujian atas keberanian luar biasa yang telah dia tunjukkan di dalam forum rapat yang sangat menekan. Mereka menyadari bahwa Lin bukanlah sekadar mahasiswi magang biasa, melainkan sosok yang memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin masa depan di dalam industri finansial yang sangat kejam ini bagi orang lemah. Lin menerima setiap pujian itu dengan sangat rendah hati, namun tetap menjaga jarak profesional yang sangat tegas. Menunjukkan bahwa dia tidak mudah terbuai oleh kata-kata manis dari orang yang bermuka dua. Gia Bak kemudian secara mengejutkan berjalan mendekati Lin di hadapan semua orang yang masih berada di dalam ruangan tersebut. Lalu dia menggenggam tangan gadis itu dengan sangat lembut, namun juga penuh dengan perlindungan. Tindakan publik ini adalah sebuah pernyataan resmi bahwa mulai detik ini, siapapun yang berani mengganggu atau menyakiti Lin, berarti harus berhadapan langsung dengan kekuatan penuh dari CEO grup Bahtera tersebut tanpa ampun. Semua orang di ruangan itu menahan napas menyaksikan momen langka tersebut. Menyadari bahwa struktur kekuasaan di dalam lingkaran Hao Mon baru saja mengalami pergeseran yang sangat besar dan tidak terduga sebelumnya. Lin merasakan kehangatan yang menjalar dari tangan Gia Bak, memberinya kekuatan tambahan setelah melalui malam yang sangat panjang dan penuh dengan ancaman yang mempertaruhkan nyawa dan juga masa depan karier akademisnya yang cemerlang. Dia menyadari bahwa meskipun dia adalah sosok wanita yang sangat mandiri, memiliki seseorang yang bersedia berdiri di sampingnya untuk menghadapi badai adalah sebuah anugerah yang sangat indah untuk disyukuri setiap harinya. Hubungan mereka sekarang tidak lagi menjadi sekadar gosip liar di kantor, melainkan sebuah ikatan yang telah teruji melalui api konflik yang sangat panas dan penuh dengan pengkhianatan dari orang-orang terdekat. Tuan Hoang segera meninggalkan ruangan dengan langkah yang sangat terburu-buru, membawa putrinya yang masih terisak-isak menjauh dari tatapan, menghina para mitra bisnis yang sebelumnya sangat menghormati posisi tinggi keluarga mereka di dalam perusahaan. Karir politik dan bisnis keluarga mereka dipastikan akan hancur dalam sekejap akibat skandal ini. Karena berita tentang kejahatan mereka akan segera tersebar luas ke seluruh penjuru negeri,
melalui media massa yang haus berita. Keadilan akhirnya ditegakkan di atas tanah yang selama ini hanya dikuasai oleh mereka yang memiliki uang berlimpah tanpa memedulikan etika moral serta nilai-nilai kemanusiaan yang sangat mendasar. Setelah ruang rapat menjadi lebih sepi, Giabah mengajak Lin untuk berbicara secara pribadi di balkon gedung yang menghadap langsung ke arah matahari terbenam yang sangat indah dengan warna jingga yang menyala di ufuk barat. Dia mengucapkan permohonan maaf karena telah membiarkan Lin menghadapi bahaya fisik yang sangat besar demi memancing para musuhnya keluar dari persembunyian mereka yang sangat licik selama ini di perusahaan. Lin hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa dia memahami strategi perang yang harus dijalankan demi membersihkan grup Bahtera dari akar korupsi yang sudah terlalu lama menjalar di dalam sistem manajemen operasional. Percakapan mereka di balkon tersebut terasa sangat tulus dan jauh dari segala bentuk formalitas bisnis yang biasanya selalu menyelimuti setiap interaksi di antara kedua individu yang berasal dari latar belakang sosial yang berbeda. Giabah mulai membuka sedikit tentang masa lalunya yang penuh dengan tekanan untuk selalu menjadi yang terbaik di mata keluarganya, yang akhirnya membuatnya menjadi sosok pria yang sangat dingin dan tertutup. Lin mendengarkan dengan penuh empati, menyadari bahwa di balik kemewahan hidup yang dimiliki oleh pria itu, tersimpan kesepian yang sangat dalam yang hanya bisa dipahami oleh orang yang pernah merasakan kehilangan arah hidup. Malam mulai turun menyelimuti kota Jakarta dengan kelap-kelip lampu yang tampak seperti permata berceceran di atas beludru hitam yang sangat luas dan juga sangat indah bagi siapapun yang melihatnya dari ketinggian. Lin merasa bahwa hari ini adalah akhir dari satu babak penderitaannya dan awal dari babak baru yang penuh dengan tantangan yang mungkin akan jauh lebih besar dari apa yang dia hadapi saat ini. Namun, dia tidak lagi merasa takut karena dia tahu bahwa dia memiliki kapasitas intelektual dan juga dukungan emosional dari pria yang sekarang berdiri dengan sangat gagah di sampingnya dengan penuh kasih. Petualangan mereka untuk mengubah tatanan dunia hormon yang penuh dengan kepalsuan baru saja dimulai dengan kemenangan pertama yang sangat manis dan juga memberikan pelajaran berharga bagi banyak pihak yang terlibat. Lin berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan terus belajar dan berkontribusi secara maksimal bagi perusahaan, tanpa pernah melupakan asal-usulnya yang sangat sederhana sebagai seorang putri dari ibu yang sangat kuat dan tabah. Bersama Giabah, dia siap untuk menaklukkan setiap rintangan yang ada di depan mata demi menciptakan masa depan yang lebih adil bagi semua orang, tanpa memandang status sosial apapun yang melekat. Aula besar Hotel Grand Horizon sekali lagi menjadi saksi bisu dari kemegahan yang tak tertandingi saat grup Bahtera merayakan hari jadinya, yang ke-30 dengan skala yang sangat masif dan mengagumkan bagi seluruh tamu undangan. Karpet merah yang sangat panjang membentang dari pintu masuk utama, hingga ke panggung kristal yang berkilauan di bawah sorotan, lampu sorot yang sangat terang benderang menyinari setiap sudut ruangan yang luas tersebut. Aroma kemewahan terasa begitu kental di udara yang dipenuhi oleh harum bunga bakung putih yang diimpor langsung dari benua Eropa, demi menjaga standar prestisius acara tahunan ini bagi para pemangku kepentingan. Ratusan tamu undangan dari kalangan pejabat tinggi, pengusaha papan atas, hingga selebritas papan atas mulai memenuhi ruangan dengan pakaian yang sangat mewah serta perhiasan berlian yang memantulkan cahaya dengan sangat indah. Namun, di balik tawa dan obrolan ringan yang terdengar di seluruh sudut aula, suasana sebenarnya dipenuhi dengan rasa keingintahuan yang sangat besar mengenai rumor hubungan antara sang CEO dan gadis magang. Semua orang sedang menantikan kehadiran Giabah yang dikenal sangat tertutup mengenai kehidupan pribadinya, terutama setelah skandal fitnah yang melibatkan keluarga Hoang meledak dan menjadi konsumsi publik yang sangat kontroversial selama beberapa pekan terakhir ini. Di dalam sebuah suite mewah yang terletak di lantai paling atas hotel tersebut, Lin sedang menatap pantulan dirinya di depan cermin besar dengan perasaan yang sangat campur aduk antara gugup dan bersemangat. Dia mengenakan gaun malam berwarna biru tua berbahan sutra premium yang jatuh dengan sangat elegan di tubuhnya yang ramping, memberikan kesan kematangan dan otoritas intelektual yang sangat kuat serta mempesona. Rambut hitam panjangnya ditata dengan gaya sanggul modern yang sederhana, namun tetap menonjolkan leher jenjangnya. Sementara sepasang anting safir kecil yang diberikan oleh Giabah berkilauan dengan sangat lembut di telinganya yang mungil.
Gia Bah masuk ke dalam ruangan dengan langkah yang sangat tenang. Mengenakan setelan tuxedo hitam yang dipotong dengan sangat sempurna untuk menonjolkan postur tubuhnya yang atletis dan juga sangat berwibawa bagi siapapun. Dia berdiri di belakang Lin, menatap bayangan gadis itu di cermin, dengan tatapan yang penuh dengan kekaguman yang tidak bisa disembunyikan lagi dari balik wajahnya yang biasanya sangat dingin dan kaku. Dengan suara yang sangat lembut namun penuh dengan keyakinan. Dia membisikkan bahwa malam ini adalah waktu bagi dunia untuk mengetahui siapa sebenarnya wanita luar biasa yang akan berdiri di sampingnya selamanya. Lin memutar tubuhnya dan menatap mata Gia Bah, mencari kekuatan di dalam bola mata gelap. Pria itu yang selalu menjadi pelindungnya di tengah badai konspirasi yang sangat kejam dan juga sangat tidak adil. Dia menyadari bahwa melangkah keluar dari ruangan ini berarti dia akan secara resmi memasuki medan perang Haumon yang jauh lebih kompleks dan penuh dengan duri-duri tajam yang tersembunyi. Namun, rasa cintanya yang besar serta keyakinannya pada keadilan membuatnya siap untuk menghadapi segala macam penghinaan yang mungkin akan dilontarkan oleh para kaum elit yang merasa diri mereka sangat suci dan terhormat. Pintu lift terbuka tepat di depan lobi aula utama. Dan seketika itu juga seluruh kebisingan yang ada di dalam ruangan besar tersebut berhenti total. Seolah-olah semua orang sedang tersihir oleh pemandangan di depan mereka. Gia Bah berjalan dengan langkah yang sangat mantap sambil menggenggam tangan Ling dengan sangat erat. Menunjukkan sebuah sikap protektif yang sangat jelas kepada semua mata yang sedang menonton dengan penuh rasa tidak percaya. Kilatan lampu kamera dari para jurnalis mulai menghujani mereka seperti badai petir yang tak henti-hentinya berusaha menangkap momen bersejarah yang akan mengguncang pondasi struktur sosial ekonomi negara ini. Keu An yang hadir bersama ibunya di sudut ruangan merasa jantungnya seolah-olah berhenti berdetak saat melihat betapa cantiknya Lin malam itu dalam balutan busana yang sangat berkelas dan mahal tersebut. Dia merasa sangat terhina melihat gadis yang dulu dia anggap sebagai sampah kini diperlakukan layaknya seorang ratu oleh pria yang paling dia inginkan di dalam hidupnya yang penuh kepalsuan. Rasa iri yang sangat membakar hatinya membuat wajah cantiknya berubah menjadi sangat pucat. Sementara tangannya mencengkeram gelas sampahnya dengan sangat kuat, hingga buku-bukunya memutih karena menahan amarah yang sangat besar dan sangat meledak-ledak. Gia Bah membawa Lin naik ke atas panggung utama, di mana sebuah podium berlapis emas sudah disiapkan untuknya memberikan pidato peringatan hari jadi perusahaan yang sangat penting bagi seluruh jajaran direksi. Setelah mengucapkan beberapa patah kata mengenai pencapaian bisnis dan visi masa depan grup Bahtera, Gia Bah mengambil napas dalam-dalam dan mengubah nada suaranya menjadi jauh lebih pribadi dan juga penuh emosi yang dalam. Dia menyatakan bahwa keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari angka keuangan semata, melainkan juga dari kemampuan pemimpinnya untuk memilih rekan hidup yang memiliki integritas moral serta kecerdasan yang sangat luar biasa. Dengan suara yang bergema di seluruh penjuru aula besar tersebut, Gia Bah secara resmi memperkenalkan Ling bukan hanya sebagai tunangannya, melainkan juga sebagai mitra strategis utama yang akan membantunya mengelola perusahaan. Dia menegaskan bahwa latar belakang ekonomi seseorang tidak akan pernah bisa membatasi potensi besar yang tersimpan di dalam jiwa yang jujur dan juga pikiran yang sangat tajam seperti yang dimiliki Lin. Pernyataan ini secara langsung menampar wajah para bangsawan yang selama ini selalu memandang rendah orang miskin, sekaligus meruntuhkan tradisi pernikahan politik yang sudah mengakar sangat kuat di dalam lingkaran elit bisnis mereka selama ini. Kehebohan segera meledak di antara para tamu undangan, dengan beberapa pemegang saham tua yang mulai berbisik-bisik tidak setuju mengenai keputusan Gia Bah yang dianggap terlalu impulsif dan sangat melanggar norma sosial. Namun, Gia Bah tidak memedulikan semua reaksi negatif tersebut. Karena baginya kebahagiaan pribadinya dan masa depan perusahaan jauh lebih penting daripada sekadar menjaga perasaan orang-orang yang picik dan penuh dengan prasangka buruk. Dia menatap Lin dengan penuh cinta, seolah-olah di ruangan yang sangat luas dan penuh dengan orang itu hanya ada mereka berdua yang sedang berjanji untuk setia menghadapi dunia yang kejam. Setelah pidato yang sangat mengguncang tersebut selesai, beberapa pengusaha muda mulai mendekati Lin
untuk memberikan ucapan selamat serta mencoba memulai diskusi bisnis yang sangat berbobot mengenai tren pasar finansial yang terbaru. Lin menanggapi setiap pertanyaan dengan sangat tenang dan juga sangat cerdas, menunjukkan bahwa dia memang layak menduduki posisi sebagai mitra strategis Giabah karena wawasannya yang sangat luas dan mendalam. Para kritikus yang tadinya meragukan kemampuannya mulai terdiam satu persatu saat mereka menyadari bahwa gadis di depan mereka ini memiliki otak yang jauh lebih cemerlang daripada anak-anak konglomerat yang manja dan malas. Di sisi lain aula, Tuan Hoang sedang melakukan pertemuan rahasia dengan beberapa direktur yang merasa posisi mereka terancam oleh kehadiran Lin yang sangat jujur dan juga sangat teliti dalam mengawasi setiap transaksi. Mereka mulai merancang sebuah konspirasi baru yang jauh lebih berbahaya, yang bertujuan untuk menjatuhkan nilai saham grup Bahtera, agar Giabah dipaksa oleh Dewan Komisaris untuk mengakhiri hubungannya dengan Lin demi kepentingan perusahaan. Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan Giabah adalah dengan menyerang apa yang paling dia cintai sekarang, yaitu reputasi profesional dan juga keselamatan pribadi dari gadis mahasiswa yang tidak bersalah. Kieu An mendekati Lin saat Giabah sedang sibuk berbicara dengan beberapa menteri negara di bagian lain aula, mencoba untuk melakukan konfrontasi terakhir dengan kata-kata yang penuh dengan racun dan penghinaan. Dia berbisik dengan nada yang sangat tajam, bahwa meskipun Lin mengenakan gaun yang paling mahal sekalipun, darah orang miskin yang mengalir di tubuhnya akan selalu membuatnya terlihat menjijikkan bagi kaum elit. Namun, Lin hanya menatap Kieu An dengan tatapan yang sangat tenang dan juga penuh dengan rasa kasihan yang sangat tulus tanpa ada sedikit pun rasa marah atau keinginan untuk membalas dendam secara kasar. Lin menjawab dengan sangat bijak bahwa kemiskinan yang sesungguhnya bukanlah terletak pada kurangnya uang di dalam tabungan bank, melainkan pada kurangnya empati dan juga kemiskinan karakter di dalam hati manusia. Dia menyarankan agar Kieu An mulai belajar untuk menghargai diri sendiri dengan cara yang benar, daripada terus-menerus mencoba menghancurkan kehidupan orang lain, hanya demi memuaskan rasa haus akan pengakuan sosial. Jawaban yang sangat dewasa ini membuat Kieu An merasa sangat terpojok dan juga sangat malu, karena dia menyadari bahwa secara mental, dia sudah kalah telak dari gadis yang selama ini selalu dia hina habis-habisan. Acara dansa dimulai, dan Giabah segera menghampiri Lin untuk mengajaknya berdansa di tengah lantai marmer yang sekarang menjadi pusat perhatian seluruh pasang mata yang hadir di dalam ruangan tersebut. Saat mereka bergerak mengikuti irama musik orkestra yang sangat merdu dan romantis, Giabah berjanji bahwa dia akan selalu menjadi perisai bagi Lin terhadap setiap serangan yang akan datang. Lin menyandarkan kepalanya di bahu Giabah, merasakan kedamaian yang sangat luar biasa, meskipun dia tahu bahwa di luar sana, badai besar sedang bersiap-siap untuk menghantam hubungan mereka dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat. Malam itu, berita tentang deklarasi cinta Giabah kepada Lin menjadi topik utama di seluruh saluran berita nasional dan juga menjadi viral di berbagai platform media sosial dengan jutaan komentar. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh keberanian Giabah untuk melawan arus besar tradisi Haomon yang kaku. Sementara yang lain tetap merasa skeptis mengenai masa depan hubungan yang dianggap sangat mustahil. Namun bagi Lin dan Giabah, semua kebisingan dunia luar hanyalah angin lalu yang tidak akan pernah bisa menggoyahkan komitmen mereka untuk membangun masa depan bersama di atas fondasi kejujuran dan juga cinta yang tulus. Para pengawal pribadi Giabah meningkatkan kewaspadaan mereka saat membawa pasangan itu kembali ke kediaman utama, menyadari bahwa musuh-musuh mereka sekarang akan bertindak jauh lebih nekat setelah merasa sangat dipermalukan di depan umum. Setiap sudut jalanan kota Jakarta yang gelap seolah-olah menyimpan ancaman yang siap menerkam setiap saat. Namun Giabah sudah menyiapkan strategi pertahanan yang sangat matang untuk melindungi Lin. Dia tidak akan membiarkan kesalahan masa lalu terulang kembali, di mana orang-orang yang dia cintai harus menderita karena kelalaiannya dalam mengantisipasi pergerakan licik dari para pesaing bisnis yang sangat haus akan darah. Lin duduk di dalam mobil dengan tangan yang masih menggenggam erat kartu nama beberapa investor internasional yang menyatakan ketertarikan mereka untuk mendukung proyek riset teknologi energi terbarukan yang sedang dia kembangkan.
Dia menyadari bahwa statusnya yang sekarang telah berubah menjadi target serangan. Namun hal itu justru memicu semangatnya untuk bekerja lebih keras lagi demi membuktikan bahwa dia memang pantas mendapatkan semua ini. Keberaniannya telah menginspirasi banyak wanita muda dari latar belakang yang sama untuk berani bermimpi besar dan tidak membiarkan kemiskinan menjadi penghalang bagi mereka untuk meraih kesuksesan yang sangat tinggi di masa depan nanti. Di kamar tidurnya yang baru di kediaman mewah milik keluarga besar Giabah, Lin menatap ke arah jendela yang menampilkan kerlap-kerlip lampu kota yang sangat indah dan juga sangat tenang. Dia teringat kembali pada masa-masa sulit saat dia harus bekerja sebagai pelayan hanya untuk membeli obat-obatan bagi ibunya. Dan dia merasa sangat bersyukur atas semua keajaiban yang telah terjadi. Dia tahu bahwa perjalanan ini masih sangat panjang dan penuh dengan teka-teki yang sulit dipecahkan. Namun dia tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi segala macam tantangan hidup yang sangat berat ini. Giabah yang sedang berdiri di balkon kamarnya sendiri sambil menatap ke langit malam yang bertabur bintang, sedang merencanakan langkah-langkah strategis untuk membersihkan dewan direksi dari para pengkhianat. Dia tahu bahwa Tuan Hoang dan sekutunya tidak akan tinggal diam setelah kejadian malam ini. Dan dia siap untuk menghancurkan setiap jaring konspirasi yang mereka bangun dengan tangannya sendiri. Perang besar di dunia Haumon telah memasuki babak yang paling menentukan, di mana hanya mereka yang memiliki kekuatan mental dan juga kejujuran yang akan keluar sebagai pemenang sejati dalam pertarungan ini. Keesokan harinya setelah pesta megah yang mengguncang tatanan sosial tersebut, Bursa Saham Jakarta menunjukkan reaksi yang sangat liar terhadap pengumuman hubungan asmara antara sang penguasa grup Bahtera dan mahasiswi miskin tersebut. Nilai kapitalisasi pasar perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan karena adanya sentimen negatif dari para investor tradisional yang merasa bahwa keputusan pribadi Giabah telah mengancam stabilitas manajemen internal yang selama ini sangat konservatif. Di dalam gedung pusat yang megah, suasana kerja menjadi sangat tegang karena banyak karyawan yang mulai meragukan masa depan karier mereka. Jika perusahaan terus dipimpin oleh seseorang yang dianggap sedang dimabuk asmara yang buta. Nyonya Besar Victoria, nenek dari Giabah yang merupakan sosok paling dihormati sekaligus paling ditakuti di dalam silsilah keluarga besar konglomerat tersebut, akhirnya memutuskan untuk turun tangan secara langsung demi menyelamatkan martabat leluhur mereka. Beliau memanggil Giabah ke kediaman pribadi yang bergaya kolonial untuk memberikan peringatan keras mengenai konsekuensi hukum dan finansial yang harus ditanggung jika dia tetap bersikeras untuk melanjutkan hubungan dengan Lin. Nyonya Victoria mengancam akan membekukan seluruh aset pribadi Giabah dan membatalkan hak warisnya jika dia tidak segera memutuskan hubungan dengan gadis yang dianggapnya sebagai pembawa sial bagi keberlangsungan bisnis keluarga besar tersebut saat ini. Giabah berdiri dengan sangat tegar di hadapan wanita tua yang memiliki otoritas mutlak di dalam keluarganya itu, menunjukkan sebuah keberanian yang sangat luar biasa dan juga rasa hormat yang tetap terjaga dengan baik. Dia menegaskan bahwa cintanya kepada Lin bukanlah sebuah kelemahan emosional semata, melainkan sebuah pilihan sadar untuk membawa perubahan yang lebih modern dan juga lebih transparan di dalam sistem operasional grup Bahtera yang sudah mulai usang. Giabah menyatakan bahwa dia lebih memilih kehilangan seluruh kekayaan material yang dimilikinya daripada harus kehilangan integritas moral dan juga kebahagiaan sejati yang baru saja dia temukan bersama gadis yang sangat dia cintai tersebut. Mendengar jawaban yang sangat berani dari cucu kesayangannya, Nyonya Victoria segera memberikan instruksi rahasia kepada Dewan Komisaris untuk segera mengadakan rapat darurat dengan agenda utama untuk menggulingkan posisi Giabah sebagai direktur utama perusahaan yang sah. Para sekutu Tuan Hoang yang merasa mendapatkan angin segar segera mulai melakukan lobi-lobi politik di belakang layar untuk memastikan bahwa mereka memiliki cukup suara untuk memenangkan mosi tidak percaya tersebut. Mereka berencana untuk menggantikan Giabah dengan salah satu kerabat yang lebih mudah untuk dikendalikan dan juga lebih patuh terhadap kepentingan sempit para pemegang saham yang sangat rakus akan kekayaan materi. Lin yang menyadari bahwa posisinya telah menjadi pemicu krisis finansial yang sangat besar di dalam perusahaan, tidak hanya tinggal diam meratapi nasib buruk yang menimpanya di tengah badai konspirasi tersebut.
Dia mulai mengaktifkan jaringan koneksi internasional yang selama ini dia bangun secara mandiri melalui berbagai forum penelitian energi terbarukan yang pernah dia ikuti selama masa kuliahnya yang sangat cemerlang. Lin mengetahui bahwa grup Bahtera sedang membutuhkan suntikan modal baru untuk mendanai proyek teknologi hijau yang selama ini selalu dihambat oleh para direktur tua yang sangat kolot dan hanya memikirkan keuntungan jangka pendek dari energi fosil yang sangat tradisional. Dengan menggunakan kecerdasannya yang sangat tajam, Lin menyusun sebuah proposal investasi yang sangat komprehensif untuk dipresentasikan kepada perwakilan dari Green Future Global, sebuah konsorsium dana abadi dari Eropa yang sangat tertarik pada inovasi teknologi siber. Dia bekerja tanpa lelah di sebuah ruang kerja tersembunyi, mengolah data statistik yang sangat rumit, dan juga menyusun strategi pemasaran yang bisa memberikan nilai tambah yang sangat signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan perusahaan di masa depan. Lin ingin menunjukkan kepada dunia bahwa dia bukanlah seorang beban bagi Giabah, melainkan sebuah aset strategis yang sangat berharga bagi kemajuan industri teknologi di masa depan yang cemerlang. Saat hari rapat umum pemegang saham yang sangat menentukan itu tiba, suasana di dalam gedung grup Bahtera terasa seperti sebuah medan peperangan yang sangat sunyi, namun penuh dengan ketegangan yang sangat memuncak setiap detiknya. Tuan Hoang masuk ke dalam ruangan rapat dengan wajah yang sangat penuh kemenangan. Merasa yakin bahwa hari ini adalah akhir dari kekuasaan Giabah dan awal dari kejayaan keluarganya yang penuh tipu daya. Dia membawa dokumen-dokumen keuangan yang sengaja dimanipulasi untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan Giabah telah menyebabkan kerugian jutaan dolar bagi perusahaan dalam waktu yang sangat singkat setelah pengumuman asmara tersebut terjadi. Giabah duduk di kursi pimpinan dengan ekspresi wajah yang sangat tenang, seolah-olah dia sudah mengetahui setiap langkah catur yang akan dimainkan oleh lawan-lawan bisnisnya yang sangat licik dan juga sangat serakah itu. Di sampingnya, Lin berdiri dengan balutan setelan bisnis berwarna abu-abu yang memberikan kesan profesionalisme yang sangat tinggi. Siap untuk memberikan kejutan yang tidak akan pernah dilupakan oleh semua orang di ruangan itu. Sebelum Tuan Hoang sempat membuka suaranya untuk mengajukan mosi tidak percaya, Giabah memberikan isyarat kepada asistennya untuk memutar sebuah presentasi video yang sudah disiapkan secara matang oleh tim ahli riset teknologi mereka. Lin kemudian mengambil alih podium pembicaraan dan mulai menjelaskan secara mendalam mengenai kontrak kerjasama strategis yang baru saja ditandatanganinya dengan pihak Green Future Global, senilai ratusan juta dolar Amerika Serikat yang sangat fantastis jumlahnya. Penjelasan Lin yang sangat teknis dan juga penuh dengan visi masa depan yang sangat cerah membuat para pemegang saham mulai merasa terkesima dan juga mulai meragukan tuduhan kegagalan manajerial yang dilontarkan oleh Tuan Hoang sebelumnya. Aliran modal baru ini tidak hanya akan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, tetapi juga akan menempatkan grup Bahtera sebagai pemimpin pasar utama di sektor energi terbarukan di seluruh wilayah Asia. Keheningan yang sangat mendalam menyelimuti ruangan rapat tersebut saat Lin menampilkan bukti otentik mengenai transfer dana awal yang sudah masuk ke dalam rekening cadangan perusahaan sebagai jaminan komitmen dari para investor internasional tersebut. Para direktur yang sebelumnya sangat mendukung Tuan Hoang mulai saling berpandangan dengan wajah yang sangat penuh kecemasan, menyadari bahwa mereka baru saja membuat kesalahan besar dengan mencoba melawan seseorang secerdas Lin. Kekuatan intelektual yang ditunjukkan oleh gadis muda tersebut terbukti jauh lebih efektif dalam memenangkan hati para pemegang saham dibandingkan dengan segala macam retorika kosong dan juga ancaman yang dilakukan oleh keluarga konglomerat itu. Namun, kejutan sesungguhnya baru saja dimulai ketika Lin meminta izin kepada Dewan Komisaris untuk memaparkan hasil investigasi audit internal yang dia lakukan secara independen terhadap aliran dana operasional selama 5 tahun terakhir. Dia mengungkapkan adanya pola penggelapan dana yang sangat sistematis dan juga sangat terorganisir yang dilakukan oleh Tuan Hoang dan beberapa anggota Dewan Direksi yang selama ini mengaku sangat setia. Data yang disajikan Lin sangat akurat, karena dia berhasil meretas sistem perbankan bayangan yang digunakan oleh para koruptor tersebut untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan mereka dari pemeriksaan auditor pemerintah yang sangat ketat. Selama ini,
Wajah Tuan Hoang yang tadinya penuh dengan kesombongan, seketika berubah menjadi sangat pucat pasi, dan dia mulai gemetar hebat, karena tidak menyangka bahwa rahasia gelapnya akan terbongkar di hadapan publik hari ini juga. Lin menunjukkan bukti transaksi yang menghubungkan rekening pribadi Tuan Hoang dengan beberapa perusahaan cangkang di luar negeri yang digunakan untuk mencuci uang hasil korupsi dari proyek pembangunan infrastruktur milik negara. Semua orang di ruangan tersebut merasa sangat syok dan juga merasa sangat marah karena telah dikhianati oleh sosok yang selama ini mereka anggap sebagai pilar stabilitas moral di dalam struktur kepemimpinan perusahaan besar tersebut. Nyonya Victoria yang menonton jalannya rapat melalui saluran transmisi video langsung dari kediamannya merasa sangat terkejut, sekaligus sangat kagum pada ketajaman pikiran dan juga keberanian yang ditunjukkan oleh calon cucu menantunya tersebut. Beliau menyadari bahwa penilaian awalnya terhadap Lin adalah sebuah kesalahan besar yang sangat memalukan bagi reputasinya sebagai seorang pemimpin keluarga yang sangat berpengalaman dalam menilai karakter manusia yang sesungguhnya. Nyonya Victoria segera menghubungi Giabah dan memberikan restu penuh secara resmi, serta memerintahkan tim pengacara keluarga untuk segera mengambil tindakan hukum yang paling berat terhadap Tuan Hoang dan komplotannya yang sangat jahat itu sekarang juga. Dengan dukungan penuh dari Nyonya Victoria dan juga para pemegang saham mayoritas yang merasa sangat puas dengan kinerja Lin, posisi Giabah sebagai CEO grup Bahtera kini menjadi semakin kuat dan tidak tergoyahkan. Mosi tidak percaya yang diajukan oleh Tuan Hoang justru berbalik menjadi senjata makan tuan yang menghancurkan seluruh reputasi dan juga kekayaan yang telah dia kumpulkan dengan cara-cara yang sangat kotor selama berpuluh-puluh tahun. Ruangan rapat yang tadinya dipenuhi dengan suasana kebencian kini berubah menjadi forum apresiasi bagi Lin yang telah berhasil menyelamatkan masa depan ribuan karyawan dan juga integritas moral dari perusahaan raksasa tersebut. Kyo An yang menunggu di luar ruangan dengan harapan melihat Lin diusir secara tidak hormat, justru harus menyaksikan ayahnya diseret keluar oleh petugas keamanan dengan tangan yang terborgol besi yang sangat dingin dan memilukan hati. Dia merasa dunianya seolah-olah runtuh berkeping-keping dalam sekejap mata. Menyadari bahwa mulai hari ini keluarganya tidak lagi memiliki tempat di dalam lingkaran elit sosial yang selama ini sangat mereka banggakan. Rasa malu yang sangat dalam dan juga ketakutan akan masa depan yang suram mulai menghantui pikiran wanita sombong yang kini harus menelan semua kata-kata penghinaan yang pernah dia ucapkan kepada Lin di masa lalu. Giabah berjalan menghampiri Lin dan memberikan pelukan yang sangat hangat di depan seluruh anggota dewan direksi yang masih terpana dengan semua kejadian dramatis yang baru saja berlangsung di hadapan mata mereka. Dia berbisik bahwa dia sangat bangga memiliki mitra sehebat Lin yang tidak hanya mampu mencintainya dengan tulus, tetapi juga mampu menjadi panglima perang yang sangat tangguh dalam menghadapi setiap musuh. Lin membalas pelukan itu dengan penuh rasa syukur, menyadari bahwa perjuangannya untuk membuktikan jati diri dan juga martabatnya sebagai seorang manusia yang memiliki ilmu pengetahuan telah membuahkan hasil yang sangat luar biasa, indah dan memuaskan. Berita tentang kemenangan Lin dalam pertempuran di ruang rapat dewan direksi tersebut segera tersebar luas ke seluruh penjuru negeri, mengubah persepsi publik mengenai sosok mahasiswi miskin tersebut dari seorang penggoda menjadi pahlawan korporasi. Media massa mulai memberitakan prestasi akademiknya yang luar biasa dan juga dedikasinya yang sangat tinggi dalam memperjuangkan teknologi energi terbarukan demi masa depan bumi yang lebih hijau dan juga lebih sehat. Lin menjadi simbol baru bagi kekuatan wanita yang mandiri dan berilmu, memberikan inspirasi bagi jutaan orang untuk tetap berjuang demi kebenaran, meskipun harus berhadapan dengan tembok kekuasaan yang sangat besar dan kokoh. Di kantor pusat grup Bahtera, struktur manajemen mulai mengalami reformasi besar-besaran dengan menyingkirkan orang-orang lama yang korup dan menggantinya dengan para profesional muda yang memiliki visi yang sama dengan Giabah dan juga Lin. Mereka mulai mengimplementasikan sistem audit yang sangat transparan dan juga berbasis teknologi kecerdasan buatan untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi celah bagi oknum-oknum yang ingin memperkaya diri sendiri secara ilegal. Perusahaan yang tadinya dianggap sebagai entitas bisnis yang sangat kaku dan juga kuno, kini mulai bertransformasi menjadi sebuah korporasi yang sangat dinamis.
inovatif, dan juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika kemanusiaan. Lin tidak pernah merasa jumawa atas kemenangannya. Dia tetap kembali ke kampusnya untuk menyelesaikan skripsinya yang sempat tertunda karena berbagai macam kesibukan, dan juga konflik yang dia alami selama bekerja sebagai anak magang. Dia ingin menunjukkan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama di dalam hidupnya, dan bahwa gelar akademis yang dia peroleh adalah hasil dari kerja keras serta ketekunan pribadinya sendiri tanpa campur tangan kekuasaan. Giabah sering terlihat menunggu di gerbang kampus dengan mobil sederhananya, memberikan dukungan moral yang sangat berarti bagi Lin, agar dia tetap fokus pada tujuannya untuk menjadi seorang ilmuwan yang sangat berguna bagi masyarakat luas. Hubungan mereka berdua menjadi semakin kuat setiap harinya karena mereka telah melewati ujian yang sangat berat yang melibatkan pengkhianatan, fitnah, dan juga ancaman fisik yang sangat berbahaya bagi keselamatan nyawa mereka berdua. Mereka belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesamaan status sosial, melainkan tentang kesamaan nilai-nilai hidup, dan juga kemampuan untuk saling menguatkan di tengah terpaan badai yang paling dahsyat sekalipun di dunia ini. Lin dan Giabah kini siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Namun mereka menyadari bahwa mereka harus terlebih dahulu menyelesaikan semua urusan hukum yang masih menyangkut nama baik keluarga besar mereka tersebut. Sementara itu, proses hukum terhadap Tuan Hoang dan komplotannya mulai memasuki babak persidangan yang sangat terbuka bagi publik, di mana setiap detail kejahatan finansial yang mereka lakukan dipaparkan secara gamblang oleh pihak jaksa penuntut umum. Masyarakat luas memberikan dukungan penuh kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas semua jaringan korupsi yang terlibat, menjadikannya sebagai sebuah pelajaran berharga bagi seluruh pengusaha di negeri ini, agar tidak pernah bermain-main dengan hukum. Keadilan yang selama ini terasa sangat sulit untuk digapai oleh rakyat kecil, akhirnya mulai menunjukkan taringnya di hadapan para penguasa yang selama ini merasa sangat kebal terhadap segala macam tuntutan hukum. Lin dan Giabah duduk bersama di sebuah taman kota yang asri saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, merenungkan semua perjalanan yang telah mereka lalui dengan penuh air mata dan juga keringat perjuangan. Mereka menyadari bahwa kemenangan ini hanyalah langkah awal dari tanggung jawab besar yang sekarang ada di pundak mereka untuk menciptakan dunia bisnis yang lebih bersih dan juga lebih manusiawi bagi seluruh generasi mendatang. Dengan tatapan yang penuh dengan harapan, mereka berjanji untuk tidak akan pernah membiarkan kesombongan dan juga keserakahan merusak kembali tatanan cinta yang telah mereka bangun dengan penuh perjuangan dan juga pengorbanan yang tulus. Persidangan kasus korupsi dan manipulasi pasar yang melibatkan Tuan Hoang serta kroni-kroninya akhirnya mencapai puncaknya di bawah sorotan tajam kamera media nasional yang haus akan keadilan bagi masyarakat kecil. Ruang sidang yang biasanya sunyi kini dipenuhi oleh bisikan kemarahan dari para investor yang merasa dikhianati oleh keserakahan yang sangat luar biasa dari keluarga konglomerat tersebut selama bertahun-tahun lamanya. Hakim memberikan vonis hukuman penjara yang sangat maksimal tanpa ada remisi sedikit pun. Sebuah keputusan yang dianggap sebagai kemenangan besar bagi penegakan hukum di negara yang sedang berbenah dari praktik kotor di dalam dunia bisnis internasional yang sangat kejam. Di sisi lain, suasana haru menyelimuti gedung pertemuan universitas saat Lin berdiri di atas panggung dengan mengenakan toga kebanggaannya sebagai lulusan terbaik, dengan predikat summa cum laude yang sangat membanggakan ibunya. Dia memberikan pidato kelulusan yang sangat menyentuh hati, menceritakan betapa sulitnya perjalanan seorang mahasiswi miskin dalam menghadapi prasangka buruk dan juga intimidasi dari orang-orang yang merasa memiliki segalanya karena tumpukan harta yang melimpah. Ribuan mata menatapnya dengan penuh rasa hormat, menyadari bahwa di balik kelembutan wajahnya tersimpan kekuatan mental yang mampu meruntuhkan dominasi para penguasa yang sombong dan sangat tidak berperasaan terhadap nilai kemanusiaan yang mendasar. Giabah hadir di barisan depan dengan senyum yang sangat tulus, mengabaikan protokol keamanan yang sangat ketat hanya demi bisa memeluk Lin. Segera setelah prosesi wisuda tersebut selesai dilaksanakan dengan sangat khidmat, kehadirannya tidak lagi memicu gosip yang penuh dengan kebencian, melainkan menjadi simbol dukungan moral bagi setiap individu yang sedang berjuang keras demi meraih cita-cita,
meskipun berasal dari latar belakang ekonomi yang sangat terbatas. Para dosen dan juga teman-teman kuliah Lin yang sebelumnya sempat menjauhinya karena fitnah, kini satu persatu mendekat untuk meminta maaf dan juga memberikan ucapan selamat yang sangat tulus atas keberhasilannya yang gemilang tersebut. Grup Bahtera di bawah kepemimpinan baru mulai menunjukkan wajah yang jauh lebih ramah terhadap talenta-talenta muda dari berbagai lapisan sosial, tanpa memandang seberapa tebal dompet orang tua mereka masing-masing di dunia ini. Lin secara resmi diangkat menjadi Direktur Inovasi dan Keberlanjutan. Sebuah posisi strategis yang memungkinkannya untuk mengimplementasikan visi teknologi hijau yang selama ini selalu menjadi impian besarnya bagi kelangsungan hidup bumi kita tercinta. Perusahaan kini tidak hanya mengejar keuntungan finansial semata, tetapi juga aktif dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pemberian beasiswa penuh bagi anak-anak berprestasi dari keluarga yang kurang mampu agar mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Sementara itu, Kieu An harus menghadapi kenyataan pahit setelah seluruh aset keluarganya disita oleh negara sebagai bagian dari penggantian kerugian atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh ayahnya yang sangat haus kekuasaan. Dia kini tinggal di sebuah apartemen sewaan yang sangat sempit di pinggiran kota, jauh dari kemewahan dan juga pesta pora yang biasanya selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian yang sangat membosankan bagi orang biasa. Tidak ada lagi teman-teman sosialita yang datang berkunjung, karena bagi mereka, Kieu An sekarang hanyalah sebuah aib sosial yang harus segera dilupakan agar tidak merusak reputasi kelompok elit mereka yang sangat penuh kepalsuan. Dalam kesendiriannya yang sangat menyakitkan itu, Kieu An mulai merenungkan setiap perbuatan jahat yang pernah dia lakukan kepada Lin dan juga kepada orang lain yang dianggapnya lebih rendah secara status sosial ekonomi. Dia menyadari bahwa kebahagiaan yang selama ini dia banggakan ternyata sangatlah rapuh dan bisa hilang dalam sekejap mata jika tidak dibangun di atas pondasi kejujuran serta rasa kasih sayang yang tulus. Meskipun rasa penyesalan datang sangat terlambat, dia mencoba untuk mulai bekerja sebagai tenaga pemasaran di sebuah perusahaan kecil demi mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, tanpa bergantung pada nama besar keluarganya yang sudah hancur berantakan karena kesombongan pribadi. Persiapan pernikahan antara Giabah dan Lin menjadi agenda yang sangat dinantikan oleh banyak pihak. Namun pasangan tersebut memutuskan untuk merayakannya dengan cara yang sangat sederhana dan juga sangat penuh makna. Mereka ingin momen paling bahagia di dalam hidup mereka juga bisa dirasakan oleh anak-anak yatim piatu yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari dunia luar yang terlalu sibuk dengan kekayaan. Keputusan ini semakin meningkatkan citra positif mereka di mata publik, menunjukkan bahwa kekuasaan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang mampu memberikan manfaat bagi orang lain, tanpa mengharapkan imbalan materi apapun yang bersifat sangat duniawi dan juga sangat fana ini. Hari pernikahan tiba dengan cuaca yang sangat cerah, dan juga angin yang bertiup sangat sepoi-sepoi di bawah rindangnya pohon-pohon besar yang ada di halaman panti asuhan yang sudah didekorasi mawar. Lin tampak sangat cantik dalam balutan gaun pengantin sederhana, namun sangat elegan yang merupakan hasil desain dari seorang perancang busana muda berbakat, yang juga berasal dari keluarga kurang mampu di daerah pelosok. Giabah menatap istrinya dengan air mata kebahagiaan yang sangat jarang terlihat di wajah dinginnya. Menyadari bahwa pertemuannya dengan Lin adalah anugerah terbesar yang pernah dikirimkan oleh Tuhan ke dalam kehidupannya yang sebelumnya sangat hampa dan dingin. Nyonya Victoria hadir dengan senyum yang sangat tenang, memberikan sebuah kalung mutiara turun-temurun kepada Lin, sebagai tanda bahwa dia telah sepenuhnya diterima menjadi bagian dari keluarga besar konglomerat tersebut dengan segala martabatnya. Beliau menyadari bahwa keberadaan Lin di samping Giabah telah membawa perubahan positif yang sangat signifikan bagi karakter cucunya yang sebelumnya sangat kaku dan juga sangat tertutup dari dunia emosional. Kehadirannya telah memberikan warna baru di dalam rumah besar yang sebelumnya sangat dingin, menjadikannya sebuah tempat yang penuh dengan tawa dan juga kehangatan yang selama ini sangat dirindukan oleh seluruh anggota keluarga besar tersebut. Di hadapan para saksi dan juga Tuhan, Giabah mengucapkan janji suci untuk selalu menjaga dan mencintai Lin dalam setiap situasi, baik di tengah puncak kesuksesan maupun di tengah lembah kesulitan.
Lin membalas janji tersebut dengan suara yang sangat stabil dan penuh keyakinan. Menegaskan bahwa dia akan terus menjadi pendamping yang setia, serta rekan berpikir yang kritis bagi suaminya yang sangat tercinta. Ikatan pernikahan mereka bukan hanya sebuah penyatuan dua insan manusia, melainkan juga simbol dari bersatunya dua dunia, yang sebelumnya dianggap mustahil untuk bisa saling berdampingan, karena tembok tebal yang bernama kasta sosial ekonomi tersebut. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari pernikahan yang sangat bersejarah tersebut. Dan kini, Grup Bahtera telah bertransformasi menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di tingkat global, berkat inovasi teknologi. Hijau dipimpin. Mereka kini dikaruniai dua orang anak yang sangat cerdas dan juga memiliki kepribadian yang sangat santun, yang diajarkan sejak dini untuk selalu menghargai setiap orang, tanpa memandang status sosial mereka masing-masing. Lin tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial, memastikan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh perusahaan juga dialokasikan untuk pembangunan sekolah dan juga fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang selama ini sangat terabaikan oleh pihak pemerintah setempat. Saat berdiri di balkon kantornya yang sangat luas, Lin sering teringat kembali pada masa-masa sulitnya saat dia harus membersihkan meja-meja di pesta mewah hanya untuk bisa makan di hari esok yang tidak pasti. Dia menyadari bahwa setiap tantangan dan juga setiap air mata yang pernah jatuh adalah bagian dari proses pembentukan karakter yang menjadikannya wanita sekuat sekarang di hadapan dunia yang sangat keras ini. Tidak ada lagi rasa dendam kepada mereka yang pernah menghinanya. Karena dia mengerti bahwa kegelapan hanya bisa dikalahkan dengan cahaya ilmu pengetahuan, dan juga dengan kemurnian hati yang selalu konsisten melakukan kebaikan tanpa pamrih. Jia Bah menghampiri Lin dan memeluknya dari belakang. Menatap pemandangan kota Jakarta yang sekarang sudah jauh lebih bersih dan juga jauh lebih tertata berkat berbagai kebijakan lingkungan yang mereka perjuangkan bersama. Dia bersyukur karena telah memiliki keberanian untuk melawan arus tradisi keluarga yang kolot. Karena jika tidak, dia mungkin masih terjebak dalam kehidupan yang penuh kepalsuan dan juga kesepian yang sangat menyiksa. Mereka berdua telah membuktikan bahwa cinta sejati dan juga kerja keras mampu mengubah dunia yang penuh dengan kebencian menjadi sebuah tempat yang jauh lebih indah dan juga penuh dengan rasa keadilan. Perjalanan panjang dari seorang mahasiswi miskin hingga menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia bisnis telah menginspirasi banyak orang untuk tidak pernah menyerah pada keadaan yang sangat sulit dan juga sangat terbatas. Dunia Haomon kini tidak lagi menjadi tempat yang dipenuhi oleh konspirasi jahat dan penghinaan terhadap sesama, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah wadah bagi kolaborasi intelektual yang sangat bermartabat dan terhormat. Keadilan telah ditegakkan dengan sangat sempurna, membawa kedamaian bagi mereka yang telah berani berkorban demi mempertahankan prinsip hidup yang benar dan juga demi masa depan generasi yang akan datang dengan penuh harapan besar. Lin menutup matanya sejenak sambil merasakan kehangatan sinar matahari sore yang membelai wajahnya dengan sangat lembut. Menyadari bahwa setiap impian bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk tetap melangkah maju. Dia tahu bahwa masa depan akan selalu membawa tantangan baru yang mungkin lebih berat. Namun selama dia memiliki cinta dari Gia Bah dan integritas di dalam hatinya, semuanya akan baik-baik saja. Kisah mereka akan selalu dikenang sebagai bukti bahwa di balik badai yang paling dahsyat sekalipun, selalu ada pelangi yang menanti bagi mereka yang tidak pernah lelah mencari kebenaran dan juga kemuliaan di dalam hidup. Pesta-pesta di Hotel Grand Horizon kini sering diadakan untuk tujuan amal, di mana Lin selalu hadir sebagai tamu kehormatan yang memberikan motivasi bagi generasi muda agar terus belajar dan berinovasi demi bangsa. Tidak ada lagi gelas sampahnya yang tumpah karena kesengajaan yang jahat, melainkan hanya ada gelas yang diangkat tinggi untuk merayakan kesuksesan bersama dalam membangun tatanan sosial yang lebih adil dan transparan. Perjuangan Lin telah selesai di satu babak. Namun dampaknya akan terus mengalir seperti sungai yang memberikan kehidupan bagi banyak orang yang sedang mencari jalan keluar dari kegelapan, kemiskinan, dan juga penindasan yang tidak adil. Gia Bah mencium kening Lin dengan penuh rasa taksim.
Menyadari bahwa wanita di pelukannya ini adalah cahaya yang telah menyelamatkan jiwanya dari kebekuan emosional yang selama ini menghimpit hari-harinya yang sangat penuh kepalsuan. Mereka berjalan masuk ke dalam ruangan kantor bersama-sama, siap untuk menyelesaikan tugas-tugas besar yang sudah menanti dengan penuh semangat yang membara dan juga dedikasi yang tidak akan pernah luntur oleh waktu. Dunia bisnis kini memiliki dua pemimpin sejati yang tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya secara spiritual dan memiliki visi kemanusiaan yang sangat luas bagi kesejahteraan seluruh rakyat di negara tercinta ini selamanya. Setiap orang yang pernah mengenal Lin kini berbicara tentangnya dengan nada yang penuh dengan kekaguman, menjadikan namanya sebagai simbol dari sebuah perjuangan yang tidak mengenal kata lelah demi meraih kebenaran yang hakiki. Di sebuah pojok kota, seorang gadis kecil menatap poster Lin dengan mata yang berbinar. Mulai bermimpi bahwa suatu hari nanti dia juga bisa menjadi sehebat dan seanggun wanita yang ada di dalam poster tersebut. Harapan baru telah lahir di tengah-tengah masyarakat, meruntuhkan batasan antara yang kaya dan yang miskin, menciptakan sebuah keharmonisan baru yang dibangun di atas landasan prestasi dan juga karakter moral yang sangat kuat. Malam itu, di bawah taburan bintang yang sangat indah, Lin dan Giabah berjanji untuk terus menjadi pelindung bagi mereka yang lemah, dan juga menjadi suara bagi mereka yang selama ini terbungkam oleh kekuasaan. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan mereka adalah sebuah tanggung jawab besar untuk terus menebar kebaikan dimanapun mereka berada. Hingga akhir hayat menjemput mereka dengan penuh kedamaian dan juga rasa syukur yang mendalam. Kisah asmara yang berawal dari sebuah penghinaan di pesta mewah, kini telah berubah menjadi sebuah legenda abadi tentang kekuatan cinta, kecerdasan, dan juga keadilan yang mampu mengubah dunia secara permanen dan menyeluruh. Masa depan grup Bahtera kini berada di tangan yang sangat tepat, di mana setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan pada kepentingan bersama dan juga kelestarian alam lingkungan sekitar yang sangat berharga bagi kita semua. Lin tersenyum menatap suaminya, menyadari bahwa petualangan mereka yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan mereka akan menjalaninya dengan penuh keberanian serta keyakinan yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh rintangan apapun. Cinta mereka telah menjadi pondasi yang kokoh bagi sebuah imperium bisnis yang baru, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di atas segalanya, membawa berkat bagi banyak jiwa yang sedang merindukan adanya sebuah keadilan sejati.